Jadi di saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana relasi majikan dan bawahan dan ya tuan dan hamba menurut Alkitab. Kita buka nanti akan ada pembahasan dari nas-nas khususnya di Perjanjian Baru dan bagaimana relasi tentang majikan dan bawahan itu mengalami perubahan dari yang awalnya bagaimana di Perjanjian Lama, kemudian apa yang terjadi di Perjanjian Baru mengenai majikan dan bawahan yang kemudian itu jadi suatu transformasi yang terbawa sampai di zaman modern di abad 21 ini. Dan seperti biasa, pembicara kita kali ini adalah Bapak Pendeta Sigor Sitanggang. Beliau adalah dosen STFT Jakarta dan beliau juga adalah kepala Pusat Kajian Biblika di STFT Jakarta. Pak Sigor adalah gembala dari Logos Church dan lulusan dari TSD dari University of Göttingen. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan waktu dan tempat untuk Bapak Pendeta Sigor Sitanggang. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Yosafat. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Kita Teologos sudah lama sekali tidak mengadakan Bible study begitu ya. Baru kali ini lagi karena berbagai macam kesibukan yang kami maupun saya pribadi miliki. Dan karenanya kami memulai kembali hari ini supaya kita bisa diperlengkapi dengan topik ini ya. Mungkin sekitar 1 jam kurang lebih ke depan. Setelah itu kalau ada yang mau berdiskusi atau tanya jawab silakan ya. Baik. Ya, Izin, Pak Sigor, ya. pimpin doa dulu lah. Oke, Pak Niko kalau gitu berdoa buat kita. Ayo, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau kiranya memberkati kami lewat seri Teologos yang kami mulai kembali di tahun 2025 ini. Kau mengurapi serta memberkati narasumber kami, Bapak Sigor Sitanggang, juga moderator yang terlibat. Juga Engkau memberkati setiap peserta yang hadir secara online, berkati jaringan yang ada, sehingga kami dapat mengikuti pemaparan dengan baik, dan kami boleh Tuhan belajar sesuatu yang baru. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Niko. Baik rekan-rekan, hari ini kita bicara tentang relasi tuan, majikan, dan bawahan. Abang saya mendapatkan link ini entah dari mana, rupanya broadcastnya nyebar kemana-mana sampai tiba pula ke abang saya. Abang saya adalah karyawan Dirjen Pajak. Jadi entah bagaimana kok nyebar di kalangan Dirjen Pajak juga gitu ya. Dia dapat dari sesama temannya. Minggu lalu saya khotbah di alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan sebelumnya juga di Dirjen Pajak juga. Dan nampaknya ini bukan hanya penting dalam diskursus teologis di konteks gerejawi, tapi juga nampaknya dalam pemerintahan ya, karena biasanya memang Dirjen Pajak akan melibatkan pemuka-pemuka agama gitu ya. Nah, kemudian dapat komentar kalau bawahan harusnya atasan. Jadi harusnya relasi atasan dan bawahan, bukan majikan dan bawahan. Tapi kemudian kalau majikan ya majikan dengan kalau posisinya majikan ya, majikan dan pekerja begitu ya. Jadi kalau bawahan harusnya atasan. Nah, kemudian saya katakan kalau di Alkitab adanya itu tuan atau majikan dan budak, sebetulnya budak atau hamba. Kalau bawahan memang di Alkitab tidak ada, tapi atasan di Alkitab tidak ada. Gitu ya, kepala atau istilah yang lain, tapi relasi ini kan sebetulnya relasi ekonomi. Nah, relasi ekonomi dalam Alkitab baik PL maupun PB itu lebih kepada tuan atau majikan daripada atasan gitu ya, karena atasan juga sebetulnya bawahan dari pemilik usaha kan kira-kira gitu ya. Jadi ini disclaimer dari judul masukan yang saya terima.
sekitar 4 jam yang lalu atau 5 jam yang lalu. Jadi karenanya saya bikin tuan slash majikan dan bawahan. Nah, kita mulai dulu seperti biasa. Ini kebiasaan saya akan mencari dulu semesta istilah dalam Alkitab. Tadi Pak Yosafat beritahu dalam PL, dalam PB, tapi sebetulnya saya akan mencoba menggarap keseluruhannya. Jadi ada beberapa yang saya pisahkan dan ada beberapa yang memang saya mix begitu. Tapi nanti di bagian akhir saya akan fokus pada teologi Paulus. Kenapa fokus pada teologi Paulus? Karena sejujurnya teologi Paulus yang mendominasi teologi Perjanjian Baru. Tapi kita nggak perlu khawatir bahwa kita ini pengikut Paulus, bukan pengikut Kristus, tidak. Karena di sana sini Paulus pun berkata, aku adalah pengikut Kristus, begitu ya. Jadi dia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pendiri agama, begitu, tetapi pengikut dari Kristus. Sehingga ajarannya adalah tentunya ajaran Kristus, gitu ya. Pemikiran Paulus adalah bagian dari pemikiran Kristus, gitu ya. Nah, karena dia mendominasi Perjanjian Baru, maka nanti di bagian akhir, katakanlah bagian ketiga pemaparan saya atau keempat, saya akan jelaskan sedikit, dan itu yang sebetulnya menjadi peak atau puncak dari penjelasan saya. Nah, kita mulai dulu dengan semesta istilah. Istilah budak ini kalau di TB1 muncul 110 kali. Yang menarik selain budak juga muncul hamba. Dan menurut saya sebetulnya pembedanya inkonsisten, dan dalam pengertian dia tidak betul-betul saklek, ini diterjemahkan ini, itu diterjemahkan itu gitu. Contohnya untuk budak perempuan itu yang dipakai adalah shipkah. Ya, shipkah itu budak perempuan. Nah, LAI nanti kalau budak laki-laki disebut, budak perempuan disebut, nanti LAI bilang budak laki-laki dan perempuan. Jadi di double-nya di laki-laki dan perempuan, budaknya tidak. Nah, budak laki-laki itu sebenarnya ebed. Maka misalnya Yesaya 52:53, ebed Yahweh, hamba Tuhan yang menderita, itu juga bisa kita sebut sebagai budak yang menderita. Nah, penggunaan hamba itu sebetulnya lebih memperhalus ya. Dahulu kala dalam bahasa Indonesia hamba sahaja gitu ya, hamba sahaja. Maksudnya kan saya gitu ya. Gitu ya, itu bahasa yang diperhalus. Nah, yang menarik adalah kemudian LAI menerjemahkan ke dalam istilah Indonesia hamba itu 470 ayat gitu. Tapi hamba itu dari dua kata. Yang pertama ebed, yang kedua min. Min ada min, mini, mini, ada beberapa varian. Nah, ebed memang layaknya diterjemahkan hamba atau budak gitu. Tapi min bisa berarti pelayan. Bisa berarti pelayan. Nah, kebalikannya, opositnya adalah tuan. Ada dua istilah yang digunakan dalam Yunani Ibrani ya. Dalam bahasa Indonesia dia muncul 50 ayat di TB1. Saya rujukannya TB1 ya teman-teman. Nah, kemudian istilah tuan ini dari dua kata. Adon. Jadi adon itu berarti tuan. Nah, dari situlah muncul istilah Tuhan yang diterjemahkan Tuhan, yaitu Adonai. Adonai. Jadi kata Tuhan ditambahkan I itu jadi penguatan. Berarti Tuhan. Inggrisnya berarti Lord. Yang menarik adalah bentuk I ini sebetulnya penjamakan, pluralisasi. Yang kalau harfiahnya tuan-tuan atau lords. Tapi teks Indonesia dan teks Inggris tidak akan menerjemahkannya lords, karena yang dimaksud jelas bukan dalam harfiah pengertian plural, tapi maksudnya Tuhan. Nah, kalau Indonesia kan menyebutnya bukan tuan-tuan, tapi ditambahin ha in between. Antara tu dengan an ditambahin han, untuk memperhalus sekaligus untuk mengatribusi pada sosok yang berbeda. Tuan untuk manusia, Tuhan untuk sang ilahi. Nah, kalau Indonesia ngikuti modelnya dengan menambahi han di tengah, ha di tengah. Sementara kalau Ibrani menambahi I, Adonai, begitu ya. Nah, istilah lain kemudian adalah gebir. Gebir ini bisa berarti tuan, tapi juga maksudnya tuan dalam pengertian penguasa, ya, penguasa. Nah, penguasa di sini akan tentu dibedakan dalam konteks sosial politik di masyarakat saat itu dengan tuan biasa. Adon gitu ya. Mengapa? Karena sistem kekeluargaan nanti ada bagian saya jelaskan itu. Sistem kekeluargaan saat itu adalah keluarga besar.
Nah, si bapak dari keluarga besar itulah tuan dalam pengertian adon. Tapi dia tidak akan disebut sebagai gebir dalam pengertian dia bukan penguasa. Penguasa itu ruler, berarti bisa wali negeri, gubernur, atau kepala daerah gitu ya. Tapi waktu itu kan raja wali negeri yang ditugaskan oleh misalnya oleh Kaisar Romawi, Herodes, termasuk di dalamnya Felix dan yang lain-lain gitu ya. Nah, itu baru cocok digunakan kata gebir tadi. Nah, berikutnya untuk istilah PB ini lebih mudah rekan-rekan sekalian. PB ini lebih mudah karena tidak serumit penggunaan dalam perjanjian lama ya. Tuan ini kurios 67 ayat. Nah, kalau ibu bapak mengecek TB1 maka Elai mesti menafsir. Mengapa mesti menafsir? Karena istilah tuan maupun Tuhan dalam bahasa Indonesia itu Yunaninya kurios. Kurios. Jadi dengan kata lain mesti menafsir mana yang tuan, mana yang Tuhan, kan begitu ya. Nah, yang digunakan diterjemahkan oleh Elai menjadi tuan itu hanya 67. Tapi yang diterjemahkan menjadi Tuhan itu ratusan, 400 lebih. Tapi itu saya tidak masukkan datanya karena itu tidak sesuai dengan konteks percakapan pemaparan saya pada malam hari ini. Nah, budak ini juga ya walaupun tidak sesimpel kurios untuk tuan, tapi tidak serumit untuk perjanjian lama ya, yang ada pembagian budak laki-laki, budak perempuan, dan yang lain-lain. Nah, budak ini menarik kalau di Elai hanya muncul istilah ini 4 kali. Tapi 1 kali kemunculan di Wahyu itu sebetulnya bukan budak, bukan dulos, tapi soma. Tapi tubuh arti harfiahnya juga bisa diartikan sebagai budak gitu ya. Jadi 4 ayat itu tiga-tiganya memang bicara budak, tapi yang satu itu dulos gitu, tapi yang satunya lagi itu soma. Nah, soma itu tubuh arti harfiahnya ya. Kalau sars itu kan daging gitu ya, kalau soma itu tubuh. Nah, istilah hamba ini muncul 159 ayat. Yang menarik adalah bukan cuma dulos, tapi juga pais. Nah, kata pais inilah muncul kata paidia. Jadi paidia ini bisa berarti budak, tapi sebetulnya arti harfiahnya anak. Nah, kalau kayak gitu, anak yang mana? Anak budak maksudnya. Jadi istilah anak itu juga disematkan kepada budak, baik budak yang sudah besar maupun budak kecil begitu. Ya, kira-kira begitu. Bisa dipahami ke situ. Walaupun dia bisa berarti hanya anak saja begitu ya. Hanya berarti anak, tidak dalam pengertian budak gitu. Tetapi dalam teks-teks yang menggunakan pais seringkali yang dirujuk adalah budak. Tapi tidak berarti harus budak, karena dari pais muncul paidia, dari paidia muncul pedagogi gitu kan. Ilmu tentang anak-anak itu kan pedagogi gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke budaya. Tadi saya sudah singgung sedikit Ibu Bapak, sekitaran katakanlah 10 menit lah ya, 10 menit kurang lebih saya akan jelaskan sedikit tentang budaya. Nanti ada juga bahasa, gender, segala macam. Dalam masyarakat Timur Tengah kuno maupun Mediterania kuno, kolektivitas itu adalah karakteristik budaya yang sangat kental. Kolektivitas sebetulnya bisa kita katakan ya budaya Asia sampai sekarang, kecuali Asia yang maju gitu ya. Beberapa Asia yang maju, kolektivitas mulai menurun gitu ya. Negara-negara Asia yang kategori ekonominya maju, kecenderungan individualisasinya makin kuat. Tetapi ini menjadi karakteristik sebetulnya Asia. Nah, apalagi zaman dulu, kalau zaman sekarang saja kita masih seperti itu. Nah, setiap individu bagian dari masyarakat, dan kekeluargaan atau keluarga jadi pusat kehidupan setiap individu. Artinya kita tidak bisa menjadi bagian masyarakat tapi tidak menjadi bagian keluarga. Tidak ada pada waktu itu misalnya ngekos sendirian dan hidup single sendirian tanpa ikatan kekeluargaan. Tidak ada. Itu budaya modern gitu ya, model kos-kosan atau tinggal di katakan rumah petak, rumah kontrakan sendiri gitu, kerja pagi siang sore, malamnya pulang sampai pagi tidur terus balik lagi. Nah, kehidupan yang soliter begitu sebetulnya bukan kehidupan masyarakat kuno, yaitu kehidupan model modern. Nah, kekeluargaan ini, nah ini yang tadi saya katakan, sekalian saya nanti juga mau coret-coret gitu ya. Jadi pada zaman itu kekeluargaan atau keluarga itu pertama ada keluarga inti.
Keluarga inti itu siapa ya? Bapak, ibu gitu ya, plus anak-anak mereka, begitu. Anak-anak mereka. Ini keluarga inti. Nah, di bawah keluarga inti ini kemudian mereka punya di bawah keluarga lain. Nah, ini pekerja mandiri. Tapi kemudian di bawahnya lagi mereka punya keluarga budak, di mana bapak, ibu, dan anak-anaknya adalah budak. Budak dari mana? Keluarga inti ini. Jadi dengan kata lain, saya bisa menjadi bagian keluarga inti kalau saya misalnya keluarga saudagar, bangsawan. Nah, Paulus masuk dalam kategori ini ya, rekan-rekan. Atau saya bisa menjadi bagian dari keluarga inti, keluarga pekerja mandiri. Jadi saya bukan status budak, tapi tetap menjadi bagian dari keluarga besar ini. Begitu. Ya, saya bisa berada di sini kalau saya keluarga saudagar atau bangsawan, apalagi kerajaan gitu ya. Atau saya bisa menjadi bagian dari sini keluarga pekerja tapi mandiri. Atau saya bisa jadi bagian dari sini keluarga budak. Kalau ini pekerja mandiri, ini budak. Nah, pada saat itu sistem kekeluargaan seperti ini, Ibu Bapak. Jadi tidak ada yang sendirian di sini, itu tidak ada. Tidak ada. Ini model begini di luar tidak ada. Nah, ini model kekeluargaan pada saat itu. Jadi kita mesti memahami konteks kekeluargaan seperti itu. Begitu ya. Jadi ada keluarga inti, ada keluarga pekerja mandiri, ada keluarga pekerja budak. Menjadi satu keluarga besar tadi. Bagaimana dengan gender? Kalau di orang Yahudi kuno di Israel, Palestina yang berlaku Taurat Musa. Di luar itu kalau pada zaman itu kekaisaran Romawi, ya kekaisaran Romawi. Nah, pada zaman Yesus, ya sebetulnya sampai kurang lebih 3 abad sebelum Yesus, ya di sekitaran wilayah itu yang berlaku adalah kekaisaran Romawi dengan hukumnya tentu. Tapi di luar wilayah kekaisaran Romawi, kalau dia mandiri misalnya, biasanya waktu itu kerajaan-kerajaan atau budaya yang kuat selain Yunani Romawi ya Babilonia. Yunani Romawi itu berkembang dari Makedonia ya. Alexander Agung pelopornya, sebelumnya bapaknya Raja Philip gitu. Kemudian ada juga Mesir ya, jadi peradaban di situ paling tidak ada 3 peradaban kuat. Agak di utara itu Makedonia, agak ke timur sedikit itu Babel, agak ke selatan sedikit itu Mesir. Nah, geser ke kanan tenggara itu India, tapi beberapa waktu kemudian ke kanan agak jauh itu Tiongkok. Timur jauh itu Tiongkok. Nah, Tiongkok dan India tidak punya grip yang kuat di wilayah ini di masa-masa ini gitu. Jadi pertarungannya kebanyakan antara Mesir, Babel, dan Makedonia yang kemudian Yunani dan Romawi. Nampaknya yang berulang-ulang menjadi jaya, gilang gemilang lebih banyak Makedonia yang kemudian jadi Yunani, kemudian jadi Romawi. Memang pusat kekuasaannya berbeda-beda, tapi itu satu kesatuan lah gitu ya. Karena Babel dengan Mesir itu sudah 2 kelompok yang berbeda. Walaupun Mesir setelah Alexander Agung meninggal, maka Dodeka 12 jenderal itu nyebar menguasai daerah yang sempat dikuasai oleh Alexander Agung. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk aturan gender, maka yang berlaku kalau di Israel ya Taurat Musa, kalau di luarnya adalah kalau wilayah Yunani Romawi. Nah, pada tahun 19 sebelum Masehi, ini ada menarik ya, sekedar informasi bagi kita, menunjukkan betapa majunya masyarakat saat itu. Sudah ada hukum yang mengatur tentang perkawinan dan kelahiran. Misalnya, ada yang memberi insentif bagi mereka yang melahirkan anak. Seorang wanita merdeka dibebaskan tanpa tutela penjaga laki-laki, kalau bahasa kita bukan muhrimnya gitu ya. Penjaga yang adalah laki-laki. Jadi perempuan pergi itu harus ada yang jaga. Tapi kalau dia sudah punya 3 anak, maka dia tidak perlu lagi
Nah, kemudian ada juga peraturan pada saat itu. Jadi bayangkan majunya peraturan itu ya, tapi catatan Israel sudah punya ini sebelumnya, berabad-abad sebelumnya, karena pembebasan budak itu ada juga dalam Taurat Musa, yang artinya dari zaman Musa sudah ada periode di mana budak bisa dimerdekakan ya. Itu misalnya salah satunya ya tahun Yobel gitu ya, tahun ke-50 setelah 7 kali 7 tahun Sabat gitu ya. Ada juga setelah 7 tahun ya tahun Sabat itu juga ada yang dimerdekakan. Nah, kemudian ada juga peraturan terhadap hubungan yang tidak diinginkan, hubungan seksual, pengaturan prostitusi, pelarangan perzinahan, peraturan tentang ekonomi dan lain-lainnya. Nah, kalau kita melihat inilah sebetulnya yang jadi latar belakang surat-surat Rasul Paulus begitu. Jadi karenanya ini nggak boleh diabaikan sebagai konteks yang membelakangi surat-surat tersebut. Terkait etnisitas dalam dunia Mediterania kuno, ada 9 komponen yang menyatukan satu etnik menjadi satu etnik, yaitu kekeluargaan, tadi keluarga besar tadi, ya. Kemudian nenek moyang yang sama, tanah air, budaya, bahasa, sejarah bersama, agama, tampilan fisik, atau phenotypical features seperti warna rambut, warna kulit, warna bola mata, tinggi badan, dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, sebetulnya dengan 9 komponen etnisitas, sebetulnya Indonesia sebuah anomali. Mengapa? Karena Indonesia terkait dengan 9-nya, ya terkait dengan 9-nya, kemungkinan besar kita hanya sama terkait dengan tanah air kita, ya. Selebihnya kalau kita bicara Indonesia, nenek moyang kita berbeda, ya. Kita yang Sumatera punya garis nenek moyang yang berbeda dengan teman-teman dari Indonesia Timur, Polinesia atau Melanesia, kan begitu ya. Kemudian budaya jelas banyak berbeda, bahasa apalagi. Sejarah bersama sebatas bahwa kita adalah mantan bekas wilayah jajahan Belanda, ya, tapi selebihnya sejarah bersama kalau ditarik ke belakang sekali kan kita tidak punya sejarah bersama. Sejarah bersama kita hanya sama-sama dijajah Belanda, kan begitu. Tapi itu kan rentang tahunnya kan ke belakangnya beda, gitu ya. Misalnya kampung ibu saya di Pulau Samosir itu belum pernah dijajah Belanda, belum pernah sama sekali. Belanda belum sampai di kampung ibu saya di Samosir, gitu. Jadi kalau misalnya, makanya kan kritik terbesar kita terhadap sejarah kita kan, apa benar Belanda menjajah 3,5 abad, kan itu sudah di challenge dan dianggap tidak historis gitu ya. Itu ahistoris begitu. Mereka tidak menjajah sebanyak 3,5 abad, tapi datang dari 3,5 abad yang lalu ya di tempat tertentu, tapi tidak di seluruh Nusantara, kan begitu ya. Nah, warna rambut, warna kulit, warna bola mata, tinggi badan kan kita paling mungkin bola mata saja yang sama-sama hitam, tapi untuk warna kulit kita bisa berbeda-beda dan seterusnya. Tapi paling tidak dalam semacam studi sosiologis baik modern maupun kuno, ya, etnisitas sebuah bangsa itu dibentuk oleh 9 komponen ini. Nah, pada zaman itu Yunani, Romawi punya agamanya sendiri. Agama Yunani adalah politeisme Yunani kuno dengan banyak dewa. Begitu juga di Babel punya sistem keagamannya sendiri, dan kemudian di Mesir juga punya sistem keagamaannya sendiri. Jadi Ibu Bapak jangan sampai berpikir bahwa masyarakat saat itu homogen, tidak. Masyarakat saat itu juga tetap heterogen, ya. Kekristenan adalah agama yang baru bertumbuh di zaman para rasul dan menjadi sangat minoritas sebetulnya, ya, menjadi sangat minoritas. Kaum Romawi mengambil alih kedewaan Yunani dan memberikan nama-nama Romawi bagi dewa-dewi tersebut. Sementara Skandinavia sendiri punya sejarah yang berbeda terkait dewa-dewa. Ya, dalam hal itu mereka tidak terlalu memiliki kesamaan dengan baik Romawi maupun Yunani. Nah, kemudian mereka melakukan penyembahan kepada dewa-dewa di kuil-kuil, dan menariknya adalah bahwa mereka menganggap dewa-dewa itu pelindung mereka. Mereka bikin kuil, melakukan pemujaan, di mana ada kecenderungan tiap kota memiliki yang dipuja berbeda-beda begitu. Jadi tiap kota bisa memiliki dewa atau dewi yang beragam, dan itu terlihat
Terlihat misalnya di Kisah Para Rasul. Kalau Ibu Bapak membaca Kisah Para Rasul, maka di tiap kota nampak sekali bahwa dewa-dewanya berbeda-beda. Nah, walaupun kebanyakan orang di Kekaisaran Yunani Romawi menyembah dewa-dewa secara politeistik, muncul cukup banyak sekolah filsafat di mana pemimpinnya filsuf-filsuf ternama dan menentang politeisme tersebut. Mereka disebut sebagai orang-orang bijak, sophos, sophoi, dan sangat memengaruhi kehidupan Romawi Yunani saat itu. Dan misalnya gagasan logos, ya, kalau nanti mendalami ini suatu ketika mungkin kita akan membuat juga Bible study di Theologos tentang logos dalam sejarah filsafat Yunani kuno, ya. Logos itu dipahami bukan dewa, tapi diciptakan oleh Zeus, tapi yang menciptakan alam semesta, yang menopang alam semesta, dan seterusnya. Sehingga ketika Yohanes menggunakan istilah logos dalam Yohanes 1 ayat 1-3, en arche, en hologos prostonteon, en hologos, en hotheos, pada mulanya adalah logos, logos bersama dengan Allah, logos adalah Allah. Maka di situ pada satu sisi Yohanes mengambil konsep logos Yunani, pada sisi yang lain memberikan gagasan Kristiani. Gitu, di situ orisinalitasnya. Itu menunjukkan pengaruh dari sekolah-sekolah filsafat pada waktu itu. Nah, dari budaya secara umum saya mau masuk pada budaya lebih spesifik, yaitu relasi ekonomi dalam Alkitab. Alkitab memberikan landasan bagi interaksi ekonomi yang menekankan pada baik pekerjaan, penata layanan, tapi juga kasih sayang terhadap masyarakat miskin dan rentan. Kemarin, hari ini, dan besok saya membimbing, memandu, menguji 7 mahasiswa bimbingan saya di bidang skripsi. Minggu depannya lagi 2 tesis, 2 disertasi, dan kemudian 5 proposal disertasi. Jadi sampai dalam sekitar 1 bulan ini saya 16-an lah memandu nanti sidang. Nah, yang menarik adalah percakapan yang disampaikan. Seperti hari ini bicara gelandangan, baik dalam konteks Indonesia maupun Yesus yang dipahami oleh mahasiswa saya sebagai gelandangan. Dalam diskursus saya katakan bahwa apa tepat Yesus disebut gelandangan, tapi salah seorang penafsir yang digunakan menyebut Yesus gelandangan. Maka gelandangan itu dalam definisinya adalah homeless dan houseless. Maka saya katakan Yesus mungkin houseless, tapi apa homeless? Dia diterima di Kapernaum. Kapernaum menjadi tempat kesukaannya. Makanya di Kapernaum dia disebut at home. Bahasa Jermannya zu Hause, ya, di rumah gitu. Disebut di situ enoiko di rumah. Itu tidak berarti sekedar rumah fisik, tapi dia diterima. Maka saya katakan rumah itu adalah tempat di mana kita diterima. Jadi rumah adalah tempat di mana kita at home, ada welcoming spirit di situ, ada penerimaan di dalamnya. Dan karenanya Yesus bukan homeless, dia punya rumah yang menerimanya. Lazarus, Marta, Maria menerimanya dengan sangat, mengajaknya makan dan seterusnya. Marta melayani dengan sungguh-sungguh, Lazarus mendampinginya di meja makan, dan Maria menyimaknya dengan penuh perhatian. Itu kan welcoming spirit begitu, ya. Nah, yang menarik adalah kemudian percakapan juga terkait Matius 25, akhir zaman. Akhir zaman tidak dikaitkan dalam konsep eskatologis yang futuristik, tapi bahkan dimulai dari sekarang, karena konsepnya already but not yet. Already sejak kapan? Inkarnasi Allah dalam Kristus. Not yet-nya kenapa? Karena nanti kedatangannya kembali. Tapi kemudian ada keberpihakan pada yang miskin dan yang rentan tadi. Begitu, dan ekonomi Alkitab harus ke sana, dan karenanya ekonomi orang Kristen harus ke sana. Ada kasih sayang terhadap yang miskin dan yang rentan. Bahkan di Matius 25 penghakiman kambing domba itu kenapa? Kalau Ibu Bapak perhatikan, di yang lain-lain kita dihakimi berdasarkan iman percaya. Tapi di Matius 24-25 ketika dia datang, pemisahan kambing domba itu keberpihakan pada si miskin. Dan yang menarik adalah dalam perikop itu Yesus mengidentifikasi dirinya dengan siapa? Dengan si lemah, si miskin. Karena apa? Memberi makan pada orang lapar itu memberi kepada Yesus. Memberi orang minum yang haus itu memberi kepada Yesus, dan seterusnya. Dan kemudian Yesus bilang saudara yang paling hina, mereka dianggap paling hina. Tapi kemudian Yesus mengidentifikasi dirinya dengan saudara yang paling hina tadi. Karenanya kasih sayang kepada yang miskin dan rentan menjadi poin yang sangat penting dalam ekonomi Alkitabiah atau Kristen.
Ya, ini yang mesti dicamkan. Nah, karenanya kepemilikan pribadi atas properti, penggunaan sumber daya yang ada itu harus bertanggung jawab dan harus seimbang antara apa? Antara keuntungan pribadi, personal benefit dengan kebaikan bersama. Ya, kebaikan bersama, communal benefit, communal goodness itu harus get along together gitu. Tidak boleh kemudiannya hanya menguntungkan pribadi. Karena nanti dalam relasi tuan majikan dengan bawahan, majikan tidak boleh hanya untuk menimbun menumpuk harta keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa dan mengabaikan kebaikan bagi perusahaan maupun karyawan-karyawannya. Itu nanti underline yang mesti kita catat di situ. Bukan berarti kemudian keuntungan pribadi dihilangkan, itu jadi keliru juga. Nanti ada bagian yang kita akan ke sana. Nah, karenanya pandangan-pandangan yang lebih rinci mengenai aspek-aspek kunci dari ekonomi Alkitabiah. Pertama, pekerjaan penata layanan. Alkitab menekankan pentingnya bekerja sebagai sarana untuk menafkahi diri. Ya, jadi kalau kita kumpulkan semua istilah tuan, budak, majikan, hamba dari semua teks tadi yang kalau di total itu sebetulnya lebih dari 1000-an teks gitu ya. Kalau kita kemudian akumulasi itu dalam kemudian membangun teologi ekonomi Alkitab. Karena kalau kita bicara tuan, majikan, dan bawahan kan jelas ini bicara relasi ekonomi ya. Jadi prinsip-prinsip ekonomi Alkitabnya mesti kita pegang dulu sebelum kemudian kita membangun relasi tuan dan hamba atau bawahan. Pertama, penting memahami bahwa bekerja adalah sarana menafkahi diri sendiri sekaligus memberikan kontribusi kepada masyarakat ya. Jadi dia bekerja sekaligus jadi penata layan. Jadi kalau Bapak di sini dari 70-an tadi saya lihat, sekarang sudah 82. Dari 82 peserta, jika Bapak ada yang menjadi owner dari business owner begitu, perhatikan bukan hanya untuk menafkahi dirimu, tapi juga harus ada kontribusi untuk masyarakat. Tapi juga jangan hanya kontribusi untuk masyarakat, bangkrut nanti begitu. Tetap harus ada keuntungan yang didapat. Nah, karenanya ini mendorong pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Berarti sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, SDM, itu bukan hanya sebuah pekerjaan tapi penata layanan. Jadi stewardship gitu ya, stewardship. Dan kalau dalam konsep penata layanan itu sebetulnya the true owner-nya siapa? Allah. The true owner dari semua yang kita kelola. Misalnya kita owner, berarti yang kita kelola sebagai milik kita. Maka true owner-nya karena kita steward tadi kan, stewardship, itu sebetulnya Allah begitu. Nah, kita mengelola karenanya harus bertanggung jawab. Dan kita harus menerimanya sebagai anugerah dari Tuhan untuk digunakan secara bijaksana dan demi kepentingan orang lain. Demi kepentingan orang lain. Saya berada dalam posisi teologis begini. Orang-orang yang sangat kaya raya, bahkan yang paling kaya raya baik di Indonesia maupun di dunia, itu tidak berlaku umum. Menurut saya itu adalah panggilan khusus. Panggilan khusus. Mengapa? Karena tidak semua orang mampu mengelola apa yang dikelola oleh mereka. Terlepas agamanya apa gitu. Karena dalam hal ini kan Allah tidak diatur oleh agama kan. Dalam hal ini. Nah, karenanya kalau Bapak dipercaya dengan kemampuan atau dianugerahi dengan kapasitas kemampuan itu, Bapak harus melihat itu adalah karunia dari Allah gitu yang harus dikelola dengan baik. Ini konsep pekerjaan dan penata layanan atau pekerjaan sebagai penata layanan ya. Jadi dan ini bisa juga dianggap sebagai bukan kumulatif tapi kopulatif. Dalam bahasa Yunani kata dan itu kai. Dan kai punya dua fungsi. Pertama kumulatif, misalnya Asigor, Niko, Yosafat itu kumulatif 3 orang gitu ya. Tapi Bapa dan Anak dan Roh itu bukan kumulatif, bukan tiga yang terpisah, tapi satu kesatuan. Karenanya lebih kopulatif. Kopulatif itu penggabungan. Maka kita bisa melihat pekerjaan sebagai penata layanan. Jadi kopulatif begitu. Nah, berikutnya yang kedua, kekayaan kemiskinan. Kalau Bapak diberkati dengan kekayaan harta benda yang melebihi rata-rata, maka Alkitab tidak mengutuk kekayaanmu. Ini ya, jadi tidak ada kekayaan dianggap sebagai kutuk gitu ya. Tapi Alkitab memperingatkan agar tidak mengidolakan menggunakannya secara tidak adil.
Dan Alkitab selalu, apalagi Tuhan Yesus, saya tidak mau bicara secara spesifik karena waktu kita kan terbatas ya. Tapi kalau ini dikembangkan jadi sebuah makalah, ini sangat sangat baik gitu ya. Jadi kalau ada di antara kita mahasiswa S1, S2, S3 mau mengambil ini jadi rujukan sebagai makalah, silakan saja. Alkitab tidak mengutuki kekayaan, Yesus pun tidak, tapi Yesus memberikan peringatan yang tegas. Misalnya anak muda yang kaya, waktu Tuhan bilang, Tuhan, aku mau ikut engkau. Tuhan bilang, pergi jual seluruh harta benda, berikan kepada orang miskin. Anak muda itu tidak jadi ikut Tuhan karena harta kekayaannya banyak. Terus Tuhan bilang, hati-hati dengan ketamakan gitu. Hati-hati. Artinya yang ditekankan bukan kekayaannya, keterikatan pada kekayaan atau ketamakan tadi. Begitu ya. Kemudian Lazarus yang miskin dengan orang kaya, bukan kekayaan dari orang kaya itu yang membuat dia masuk dalam api menyala-nyala. Tapi ketika Lazarus yang sakit keras, miskin, meminta, mengemis paling tidak untuk mendapatkan makan di waktu-waktu terakhirnya, karena setelahnya kan mati. Berarti itu kan dia sekarat di situ. Dia butuh untuk melegakan dirinya gitu. Tapi si orang kaya disitu katakan berpesta dengan sesamanya yang sekelasnya, tidak peduli dengan kelas di bawahnya. Pada waktu itu orang lumpuh pasti jadi pengemis, orang buta pasti jadi pengemis. Gak ada pekerjaan untuk orang lumpuh, orang buta, kan masih manual work. Nah, orang otomatis para pengemis kumpulnya di mana? 3 tempat, rumah-rumah orang kaya, kemudian di depan bait Allah, kemudian di pasar-pasar. 3 ini pada konteks zaman kuno waktu itu. Kalau dia Yahudi, kalau dia bukan Yahudi ya depan kuil-kuil gitu. Karena kan datang bawa persembahan, bawa kambing domba, lembu sapi, berharap dapatlah sedikit daging dari situ dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kemudian bukan kekayaan yang membuat orang kaya itu menjadi masuk dalam api yang menyala-nyala, tapi ketidakpeduliannya, sikapnya yang zolim terhadap orang miskin itu. Malah anjing yang datang menjilati luka, memberikan sedikit kenyamanan. Di situ tragis sekali narasi yang Tuhan ceritakan. Anjing lebih berbaik hati daripada majikan si anjing begitu. Dan itu mengerikan sekali. Itu gambaran yang sangat mengerikan. Jadi dengan kata lain, Tuhan atau Alkitab secara umum tidak mengutuk kekayaan, tapi memperingatkan kita agar tidak mengidolakan atau maksudnya mendewakan gitu ya, mengidolakan jadi kekayaan segala-galanya gitu, atau menggunakan secara tidak adil. Panduan ini menekankan kasih sayang terhadap masyarakat miskin dan memberikan panduan tentang cara membantu mereka melalui kemurahan hati dan praktik ekonomi yang adil. Lalu karenanya masuk pada praktik ekonomi yang adil, Alkitab, perhatikan ibu bapak ya, walaupun kita tidak praktikan ini dapat dari konteks modern ya. Alkitab melarang eksploitasi, riba, praktik perdagangan yang tidak adil. Eksploitasi dan perdagangan tidak adil sampai sekarang tidak boleh kita terapkan. Ambil untung, ambillah untung, tapi jangan ambil untung yang tidak wajar begitu. Riba, kenapa riba dilarang di dalam Alkitab? Sebetulnya bukan ribanya yang keliru, tapi bagaimana kemudian riba menjadi sarana untuk orang berlaku tidak adil. Pada zaman itu kalau saya berhutang misalnya katakanlah 100 gram emas gitu ya, saya tidak bisa bayar, maka kemudian saya bisa disita harta benda saya, istri anak juga bisa disita, bahkan saya juga bisa dijadikan budak. Itu kan tidak adil gitu ya. Sistem sosial saat itu membuat orang yang terkena riba bisa kehilangan segala-galanya. Tapi dalam konteks modern, apakah kita menentang bunga uang? Tidak bisa. Misalnya saya lihat di sini, saya jadikan contoh ya, Pak Bintang Sahala misalnya, kan tidak mungkin minjam saya saya pinjam uang dari beliau, katakanlah misalnya 250 juta saya pinjam untuk usaha. Dari 250 juta saya kemudian mendapatkan untung, katakan setelah setahun berjalan saya dapat menghasilkan keuntungan misalnya 50 juta. Kan nggak adil justru kalau saya tidak berbagi keuntungan yang saya terima, kan begitu. Itu kan prinsip dasarnya begitu. Nah, kemudian dalam konteks modern ya bunga, kan begitu ya. Nah, karenanya kekristenan tidak menolak bunga bank seperti itu. Walaupun di perjanjian lama riba ditolak. Karena konteks riba yang saya jelaskan tadi, riba membuka peluang untuk perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat tidak adil. Manusia merdeka bisa jadi budak gara-gara itu. Begitu ya. Dan karenanya Alkitab mendorong kejujuran dalam urusan bisnis dan kompensasi yang adil bagi tenaga kerja. Nah, kalau kita tidak boleh mengeksploitasi, kalau kita tidak boleh berlaku tidak adil, kan berarti konkretisasinya kan tenaga kerja harus mendapatkan kompensasi yang adil, begitu ya. Walaupun bisa saja nanti ketika kita bicara tentang hal ini, kompensasi pun harus sesuai dengan kemampuan
si pemilik usaha atau kalau sudah besar perusahaan begitu ya. Tapi kita bicara bukan pada teknis konkret, tapi bicara pada prinsip-prinsip ya. Nah, kebaikan bersama, prinsip-prinsip Alkitab seringkali mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan kelompok rentan dibandingkan keuntungan individu. Coba saja perhatikan persepuluhan. Bagi ibu bapak yang gereja ibu bapak sekalian menegakkan persepuluhan, maka persepuluhan diberikan untuk siapa? Janda-janda miskin, orang-orang miskin, anak yatim piatu, orang-orang asing, dan seterusnya. Kan jelas arahnya. Selain orang-orang Lewi. Siapa itu orang-orang Lewi? Orang-orang Lewi adalah mereka yang bekerja full time untuk bait Allah, yang tidak mendapatkan hak tanah waktu pembagian tanah pada era Yosua sudah menguasai tanah Kanaan dan dibagi hanya 11 suku. Tapi kemudian misalnya Yusuf dibagi dua, ya Manasye Efraim anaknya begitu. Sehingga Yusuf jadi mendapatkan dua hak. Tapi sebetulnya itu hak Lewi yang dibagi supaya tetap pembagiannya 12. Tapi intinya adalah orang-orang Lewi tidak memiliki hak pendapatan atas tanah. Karenanya 11 atau 12 yang lain yang berbagi 1/10 dari mereka untuk orang-orang Lewi. Tapi perhatikan, bukan hanya untuk orang Lewi, tapi orang-orang yang secara sosial ekonomi sengsara, menderita atau terpinggirkan. Orang asing, ya ini orang asing refugee kalau zaman sekarang lebih tepatnya. Bukan sekedar orang asing ekspatriat, itu nggak nyambung. Nah, orang asing dalam Alkitab Perjanjian Lama itu lebih ke refugee kalau zaman sekarang, pengungsi gitu ya. Kemudian anak-anak miskin, janda-janda miskin, yatim piatu, untuk ini semua. Karenanya kebutuhan kelompok rentan itu menjadi signifikan, jadi fokus begitu. Nah, walaupun katakanlah ibu bapak sudah memberikan 10% dari misalnya ya, dari penghasilan ibu bapak di beberapa gereja Protestan yang saya khotbah, selain di gereja Bethel Indonesia, banyak gereja Protestan walaupun tidak membuat di tata dasarnya, tata gerejanya persepuluhan, tapi toh ada saja yang memberikan jemaat amplop persembahan persepuluhan. Dan juga memang disediakan kotak khusus misalnya untuk itu di sebagian tempat. Nah, karenanya ibu bapak, terlepas dari ibu bapak sudah memberikan persembahan, persepuluhan dan yang lain-lain, ibu bapak tetap harus memperhatikan bahwa penghasilanmu ada bagian yang mesti tetap diberikan untuk kebutuhan kelompok rentan. Nah, ada baiknya pengelolaannya diserahkan kepada memang orang-orang yang bisa mengelola dengan baik. Kalau mengelola sendiri juga silakan, tapi arahkan memang kepada kebutuhan kelompok rentan. Nah, karenanya Alkitab sangat tegas, bahkan di zaman Yesus sebetulnya, di zaman Yesus sosok-sosok seperti para janda, anak yatim, orang miskin, ini harus diperhatikan. Ini bagian dari fokus. Jadi Bapak, sekali lagi, Alkitab tidak bicara kerja sebatas kumpulkan harta, tapi bagaimana masyarakat punya kemudian peluang, kesempatan berpartisipasi, saling mendukung dalam perekonomian. Nah, contoh penerapan ekonomi yang alkitabiah. Pertama, perumpamaan orang Samaria yang baik hati menyoroti pentingnya membantu mereka yang membutuhkan, apapun latar belakang orang itu. Yahudi kan tidak suka, benci terhadap orang Samaria, tapi Yesus justru mencontohkan kebalikannya. Karenanya jangan membangun kebencian ras. Orang-orang Yahudi benci sekali dengan orang-orang Samaria. Itu yang mixture, kawin campur Yahudi dengan yang bukan Yahudi, jadilah Samaria tadi. Nah, orang Yahudi benci terhadap orang Samaria. Dan Petrus waktu ke rumah Kornelius di Kisah Para Rasul dikatakan, kau tahu sendiri Tuanku betapa kerasnya agama Yahudi melarang kami bergaul, bahkan masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Masuk saja dilarang begitu. Nah, itu adalah kebencian rasisme. Nah, karenanya kita tidak boleh, di gereja tidak boleh ada kebencian rasisme, kebencian terhadap orang Batak, kebencian terhadap orang Jawa, orang Sunda, orang Tionghoa, orang Indonesia Timur, dan seterusnya. Karenanya mindset kita juga harus dihapus dari itu. Beberapa teman saya kalau menerima pekerjaan, kalau suku ini nggak boleh diterima, kalau suku ini nggak boleh diterima. Padahal itu salah. Mengapa? Bisa saja ada stereotyping, dan stereotyping kan keliru. Maka bagaimana? Mesti merit based gitu. Ya, mesti merit based. Jadi tidak boleh berbasis rasistik seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyontohkan, dia datang justru ke daerah Samaria. Makanya waktu di sumur Samaria, perempuan itu bilang begini, engkau orang Yahudi minta minum padaku, orang Samaria. Jadi kaget dia, kok orang Yahudi mau bergaul denganku. Apalagi orang Yahudi ini rabi malahan.
begitu, karena percakapannya engkaukah Mesias itu, terus kemudian dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dia beritakan kepada teman-temannya, dan satu kota jadi percaya gara-gara perempuan itu. Jadi ini poinnya. Nah, ajaran Yesus tentang kekayaan kemiskinan menantang orang-orang kaya, challenge gitu ya, menantang dalam pengertian positif, challenge untuk bermurah hati, dan menantang orang-orang miskin untuk percaya kepada Tuhan. Nah, ibu bapak perhatikanlah di sini. Bagaimana orang miskin percaya kepada Tuhan dan mendapat pertolongan Tuhan? Kebanyakan kan Tuhan tidak lempar mana dari surga lagi kan? Kebanyakan Tuhan tidak lempar lagi burung dari langit jatuh kepada keribaan orang-orang miskin. Lalu lewat siapa? Ya lewat orang-orang yang diberkati, begitu. Nah, hukum-hukum dalam perjanjian lama seperti hukum sahabat juga ini menarik, memberikan ruang bagi apa? Untuk istirahat dan refleksi dan memberi kepada orang miskin. Nah, ini saya mesti memberi underline di sini. Itu sebabnya kenapa misalnya masyarakat modern sekarang 5-2 dalam hari kerja, 5-2, 5 hari kerja, 2 hari istirahat, Sabtu dan Minggu. Ya, awalnya kan berdasarkan budaya Yahudi kan 6-1, 6 hari kerja, 1 hari istirahat, berpatokan pada 7 hari penciptaan. Allah mencipta 6 hari, Allah istirahat 1 hari. Tapi kemudian masyarakat modern mengubahnya menjadi 5-2. Sebetulnya memfasilitasi mereka yang beribadah di hari Sabtu, baik Yahudi maupun juga kemudian Advent dan teman-teman gitu ya. Nah, sempat ada dorongan 4-3, 4 hari kerja, 3 hari istirahat, memfasilitasi teman-teman yang beribadah di hari Jumat, teman-teman Muslim gitu. Tapi sampai sekarang 4-3 ini belum disetujui karena mungkin akan justru mengganggu. Tapi poin dari sini 6-1 atau 5-2 ini adalah bahwa kita butuh istirahat. Bukan hanya tubuh, tapi jiwa kita pun butuh istirahat. Karenanya jam kerja juga 8 hari kerja dalam 24 jam itu bandingannya kan 1-2 gitu ya. Atau 2-1. Dua bagian tidak bekerja, 1 bagian bekerja. 8 jam bekerja, 16 jam tidak bekerja. Dan dari 16 jam, 18 jamnya tidur atau istirahat. 8 jam lainnya untuk berbagai aktivitas yang lain, keluarga dan lain-lain. Nah, ini harus jadi concern kita. Saya menyatakan ini juga karena sebagai dosen, pendeta, pembicara di mana-mana, seringkali waktu istirahat saya sangat minim dan sebetulnya tidak sehat begitu. Dan ini jadi poin yang penting yang kita harus underline. Ibu bapak yang menjadi pimpinan perusahaan, apalagi owner, seringkali workaholic kan. Dan workaholic itu bisa merusak, begitu ya. Workaholic itu bisa merusak siapa? Merusak kita, merusak keluarga, merusak berbagai macam begitu. Ada orang yang hanya tidur 3 jam, 4 jam. Saya dengar Elon Musk bahkan tidur di kantornya sendiri 3 jam, 4 jam gitu. Ya, dan sebetulnya jadi tidak sehat dalam konteks relasi. Nah, karenanya ini saya underline nih. Di Cina misalnya bahkan anak-anak sekolah dasar menengah diberikan jam istirahat untuk tidur sejenak begitu. Nah, saya mempraktikkan ini juga di tengah-tengah pekerjaan saya. Cukup sering saya ngambil napping time 15 menit begitu. Kadang kalau lelah setengah jam. Dan itu bisa menyegarkan tubuh bahkan jiwa saya kembali. Nah, yang menarik adalah bahwa ibu bapak yang terkasih, ini ditegaskan dalam Alkitab, istirahat ini gitu ya. Jadi ibu bapak yang workaholic, tolong di underline. Ternyata Alkitab mengingatkan kita perlu istirahat. Nah, misalnya nih contoh saya pribadi, saya japri istri saya agak kurang, ibu bapak lihat suara saya agak sengau, saya agak kurang sehat hari ini, dan saya berkata sama istri saya, nanti kapan kita harus jalan-jalan ya, supaya saya bisa rest, bukan hanya fisik tapi jiwa saya, tapi juga bisa bersama dengan keluarga saya. Bahkan saya japri istri saya bilang kita perlu ngedate nih kayaknya nih, berduaan aja supaya ada refreshing buat diri saya gitu ya, buat jiwa saya. Nah, sekarang saya secara spesifik masuk bagian yang ketiga, relasi tuan dan budak dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama, hubungan antara budak dan tuan adalah salah satu otoritas dan kepemilikan. Maksudnya gimana? Maksudnya beda dengan konteks modern, karenanya konteks modern nggak boleh ya. Dengan ART pun ibu bapak tidak boleh berlakukan ini. Ini konteks pada zaman dulu, ketika slavery was normal. Sekarang slavery is not normal ya. Pada waktu itu budak itu properti, kepemilikan ya. Budak itu properti, kepemilikan. Jadi karenanya memang kalau pakai istilah kitab ya tuan dan budak, bukan atasan bawahan gitu ya.
Nah, ini bicara kepemilikan, tetapi eh, tetap ada batasan dan perlindungan. Dan ini yang menarik sebetulnya. Kalau Bapak mau membicarakan, mendalami lebih lanjut ya, Bapak bisa membaca buku dari dulu dosen saya, David L. Baker, Ekonomi dan Kemiskinan dalam Alkitab, tapi PL maksudnya. Dan rujukan saya memang sebetulnya salah satu beliau ya. Karena saya juga pernah diminta jadi penanggap ketika ada semacam bedah buku. Beliau datang ke Indonesia, saya jadi penanggap di bidang teologi Alkitabnya. Nah, di situ digambarkan sangat detail. Saya tidak berikan detailnya. Ada perlindungan-perlindungan, ada batasan-batasan, ada hak-hak yang juga sebetulnya dimiliki oleh budak. Bukan berarti kalau dia budak ya, tapi zaman dulu memang tetap ada penyimpangan, itu normal. Tapi ketika kita bicara yang umum, tetap ada batasan dan perlindungan. Meskipun budak tunduk pada otoritas majikannya, PL juga memberikan hukum untuk mencegah penganiayaan kejam terhadap budak, dan untuk memastikan mereka diperlakukan dengan rasa hormat yang mendasar. Nah, sebetulnya Bapak, salah satu poin yang sedikit membedakan Taurat Perjanjian Lama dengan hukum-hukum pada masa kuno itu adalah salah satunya ini, bagaimana kemanusiaan tidak sepenuhnya rendah bagi para budak begitu. Artinya kemanusiaan tidak jadi rendah sedemikian sekalipun masyarakat memiliki sistem perbudakan. Mengapa? Karena tetap harus ada batasan, tetap ada hukum yang melarang, yang mencegah penganiayaan yang kejam. Membunuh misalnya nggak bisa, gitu, nggak bisa main membunuh sesuka hati. Kemudian juga mereka harus diperlakukan dengan rasa hormat yang mendasar. Nah, aspek kunci dari hubungan tuan dan atau relasi tuan dan majikan dan bawahan atau tuan dan budak. Budak dianggap sebagai properti, tadi yang saya bilang ya, menjadi milik majikannya. Kepemilikan ini menyiratkan kewajiban ketaatan dan pelayanan di pihak budak, sementara tuan punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar budak. Dalam hal ini ya tentunya tempat berteduh, makan, minum, dan pakai gitu ya. Jadi kebutuhan dasar, basic needs-nya. Kalau pakai hierarki Maslow, ya Abraham Maslow hierarchy of need ya hanya physiological sama security needs begitu ya. Hanya di level paling bawah kalau pakai hierarki Abraham Maslow ya. Kemudian legalitas. Perjanjian Lama memberikan kerangka hukum untuk memperoleh melepaskan budak, dan ini salah satu sebetulnya kelebihan dalam Perjanjian Lama, yaitu ada momen nanti budak dilepaskan. Merdeka. Jadi ada harapan. Jadi dengan kata lain sebetulnya ini theology of hope, di mana budak akan dimerdekakan. Nah, ini yang kemudian diadopsi dalam teologi Kristen dalam pengertian perbudakan rohani begitu ya, perbudakan rohani, diperbudak oleh dosa, dimerdekakan oleh Kristus lewat karya salib. Kemudian juga ada peraturan tentang kerja sukarela atau kerja paksa karena hutang atau kejahatan. Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita berhutang, maka sah kemudian kita dijadikan budak begitu. Sorry, ini belum saya zoom ternyata. Perlindungan, terlepas dari dinamika kekuasaan yang ada, ya, raja silih berganti, kekuasaan juga bisa silih berganti. Perjanjian Lama memasukkan hukum untuk melindungi budak dari pelecehan, termasuk pembatasan hukum dan ketentuan pembebasan mereka. Batasan permanen, meskipun beberapa orang diperbudak secara seumur hidup, sepanjang hidup, selama-lamanya gitu, khususnya mereka yang bukan orang Ibrani, tapi Perjanjian Lama punya sistem Yobel yang mengatur pembebasan para budak setelah jangka waktu tertentu. Kemudian hierarki sosial, perbudakan memainkan peranan dalam struktur sosial, di mana tuan punya status otoritas lebih dari budaknya. Nah, contoh dari Perjanjian Lama, Keluaran 21, 20 sampai 21 menguraikan konsekuensi bagi tuan yang menghukum keras atau menyakiti budaknya. Ya, ada hukuman bagi tuan yang menghukum keras budaknya. Jadi dalam konteks pada zaman itu ini sangat adil. Zaman itu ya. Imamat 25 39 sampai 40. Para hamba Ibrani yang tidak mampu bayar hutang dapat dijual sebagai budak, tapi ada harapan dibebaskan pada tahun Yobel. Ini lumrah bagi masyarakat saat itu, kalau nggak mampu bayar hutang jadi budak. Tapi bagi
masyarakat Israel kuno ada jaminan bahwa mereka nanti di waktu tertentu yang paling jelas tahun Yobel dimerdekakan dari perbudakan. Kemudian Ulangan 24 ayat 7 melarang perbudakan terhadap orang Ibrani, menekankan kebebasan mereka dan ilegalitas penculikan. Jadi Bapak bayangkan zaman itu saja 3000 tahun yang lalu perbudakan penculikan tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Maka budaya kawin tangkap misalnya di sebagian daerah di Indonesia itu sebetulnya tidak boleh lagi. Kalau kemudian hanya dijadikan ritus, silakan. Tapi kalau betul-betul dipraktekkan itu pelanggaran sebetulnya. Kalau 3000 tahun yang lalu saja sudah tidak boleh, apalagi sekarang kan begitu. Nah, kemudian 23 15 sampai 16 mengharuskan para budak yang melarikan diri ke negara lain diberikan perlindungan, tidak dikembalikan kepada majikan mereka. Misalnya ada budak dari Syria, Asyur, kabur ke Palestina, Israel, berlindung, maka mereka harus dilindungi gitu. Ini yang disebut asilum gitu ya, yang dalam konteks modern pengungsi mencari suaka marga satwa dan kalau itu binatang, mencari suaka untuk perlindungan, maka dia tidak boleh kemudian dihukum di negara itu karena dia mencari perlindungan gitu ya. Nah, itu bahkan bayangkan di Ulangan sudah ada peraturan tentang hal itu. Nah, ringkasnya, pandangan Perjanjian Lama mengenai perbudakan sangatlah kompleks, mengakui adanya dinamika kekuasaan antara tuan dan budak, serta menetapkan hukum untuk melindungi budak dan mencegah penyalahgunaan. Meskipun lembaga perbudakan itu ada, hal ini bukannya tanpa batasan, jadi tidak unlimited haknya tuan gitu ya. Dan dipahami dalam kerangka peraturan hukum dan pertimbangan etis. Nah, saya merefleksikannya misalnya gini, kalau saya sering ke restoran, rumah makan, saya melihat ada majikan dengan ART-nya ditaruh di meja yang lain, dia makan puas, ART-nya hanya nonton. Wah, itu sadis sebetulnya. Itu orang modern mentalnya lebih kampungan, lebih biadab dari orang-orang zaman purba. Mentalitasnya lebih purba daripada orang zaman purba, begitu ya. Nah, sekarang saya masuk pada bagian keempat yang terakhir pada pemaparan saya terkait teologi Paulus. Pertama, kalau kita lihat secara harfiah dari teks-teks yang ada, sebetulnya ada satu juga di Titus. Paulus memerintahkan hamba-hamba menaati tuan-tuan mereka. Bahkan dikatakan taatilah Tuhan seperti menaati Kristus. Sehingga dengan kata lain, karakter ketaatan menjadi karakter yang menguasai seseorang gitu. Jadi bukan hanya dalam konteks keagamaan dia taat, tapi dalam konteks sosial ekonomi dia tidak taat, nggak boleh. Jadi konsistensi dalam ketaatan itu gitu ya. Karena Kristus adalah Tuhan, kurios, Tuhan mereka juga adalah kurios gitu ya. Tapi di sisi yang lain, kemudian di perikop yang serupa, Paulus memerintahkan tuan-tuan menjadi tuan dalam keramahan dan bukan dalam ancaman atau kekerasan. Begitu. Nah, kemudian dasar teologisnya, ini yang sangat penting sebetulnya. Tuhan dari hamba-hamba dan dari para tuan atau majikan adalah sama di Efesus 6 ayat 9. Tuhanmu dan Tuhan mereka adalah satu. Maka gini, kalau kita percaya monoteisme, ini saya underline berdasarkan ayat 9 nih Bapak ya. Kalau kita percaya pada monoteisme, maka apapun agama orang-orang, Tuhan kita cuma satu, Allah kita cuma satu. Ya, ini prinsip dasar pertama, premis pertama. Yang kedua, kalau Tuhan kita dengan mereka satu, Allah kita dengan mereka satu, maka perlakukanlah dalam pemahaman itu bahwa Allah kita dengan Allah mereka sama satu. Ya, ini yang harus kita pegang. Karena kalau kita menganggap Allah saya orang Kristen dengan Allah mereka yang bukan Kristen beda, berarti kita percaya pada politeisme. Ini agak mirip dengan henoteisme. Satu agama punya satu Allah, satu agama lain punya Allah yang lain, jadi ada beda-beda Allah. Itu namanya henoteisme, gitu ya. Dan itu sebenarnya politeistik cara berpikirnya. Nah, kalau kayak gitu kita keliru. Nah, dengan pemahaman monoteisme ini, Allah mereka dengan Allah kita sama, maka kita harus ingat baik-baik. Ingat baik-baik ini jadi dasar berelasi dalam dunia kerja, entah sebagai bawahan ataupun sebagai atasan, sebagai majikan atau sebagai bawahan. Nah, saya masuk lebih jauh mengenai negara. Menurut perspektif Paulus,
Paulus sangat peduli dengan tema keadilan. Tema keadilan nampaknya kuat dalam surat-suratnya. Nah, keadilan sosial telah gagal dalam menghadirkan keadilan sendiri dalam masyarakat, karenanya beralih bukan lagi kepada keadilan sendiri, keadilan manusiawi, tapi keadilan ilahi. Dalam model apa? Dia menegaskan dalam surat-suratnya Allah mensyaratkan keadilan karena keadilan dan Allah tidak terlepaskan. Dua sifat Allah yang menjadi dua wajah Allah adalah kasih dan adil. Dan karenanya keadilan menjadi sifat utama Allah yang tidak boleh diabaikan sama sekali. Nah, dalam dunia politik, maka keadilan adalah politik kan? Makanya harus diterapkan bagi masyarakat, bukan bagi individu. Karenanya, dalam korelasi ini, kita mesti memperjuangkan keadilan bukan sekedar saya berlaku adil, tapi bagaimana kita berjuang supaya kemudian hukum berlaku adil diterapkan, begitu, dan negara baik dalam konteks pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat berlaku adil. Maka Bapak yang berada di daerah-daerah juga harus menyuarakan ini, bukan suara individu, bukan kesucian individu, tapi suara masyarakat, kesucian sosial, keadilan sosial, kesucian sosial, begitu. Nah, karenanya surat Filemon, surat Paulus kepada Filemon menunjukkan konsep ini sebetulnya, yang sebentar saya akan jelaskan sebagai penutupnya. Tapi sekarang saya masih mau mendalami ini. Bagi Paulus, hukum keadilan tidak bersamaan. Kadang-kadang hukum tidak menghasilkan keadilan. Seringkali malah hukum jadi tebang pilih. Seringkali hukum didesain oleh para penegak hukum, para penyusun hukum justru untuk keberpihakan. Misalnya saya mau singgung ini. Terakhir ketika peraturan baru muncul, KPK tidak boleh memproses korupsi di BUMN. Isu itu lagi merebak begitu. Maka itu menjadi hukum yang tidak adil begitu. Misalnya seperti itu. Nah, suara-suara Alkitabiah harus orang-orang Kristen serukan, hukum harus berlaku adil begitu. Maka hukum yang tidak adil boleh kita kontestasikan, boleh kita pertanyakan gitu, boleh kita bawa untuk diuji material misalnya, begitu ya. Nah, hukum bisa akhirnya tidak dapat menghadirkan keadilan karena dikuasai ketidakmampuan manusia dan hawa nafsunya, sehingga malah jadi alat ketidakadilan. Di perusahaan juga harus kita perhatikan apakah hukum atau peraturan perusahaan kita justru berlaku tidak adil, misalnya begitu. Hak perempuan dalam kondisi haid, hak perempuan dalam kondisi hamil, hak perempuan dalam kondisi melahirkan, dan seterusnya. Itu harus ditegakkan. Hak pekerja. Tapi di sisi yang lain, pekerja jangan konyol juga. Seperti kemarin ada satu berita perusahaan investor asing dari Cina, kalau saya tidak salah, para buruhnya demo sekian hari nggak bekerja. Nah, gara-gara sekian hari nggak bekerja, saya lupa, 1 minggu 5 hari kerja kalau saya tidak salah. Terus kemudian gara-gara tidak bekerja, mesin-mesin kan mesti dimatikan. Nah, karena mesin-mesin dimatikan ketika mereka selesai mendemo perusahaan itu dan mereka bekerja kembali, mesin rupanya butuh waktu untuk di startup kembali, dipanaskan kembali. Nah, delay yang terjadi, delay mogok kerja, delay juga untuk startup kembali mesin-mesin kerja di pabrik-pabrik, membuat akhirnya target produksi tidak terpenuhi, membuat kemudian orang yang memesan, yang memberikan order akhirnya dispute, bahkan ada yang membatalkan order segala macam, terjadilah kekacauan, akhirnya perusahaan tersebut gulung tikar gitu. Ketika perusahaan ditutup, maka para pendemo demo lagi supaya mereka dipekerjakan kembali di perusahaan itu. Ini kan konyol begitu ya. Jadi karenanya relasi adil bukan hanya top down, tapi juga harus bottom up begitu. Mengapa? Karena itu tadi, hukum bisa tidak menghadirkan keadilan karena ketidakmampuan manusia dan hawa nafsu. Jadinya malah menjadi alat ketidakadilan. Nah, Paulus menegaskan kehadiran Mesias yang menghadirkan keadilan mesianik begitu. Pada prinsip bahwa keadilan datang terlebih dulu. Dengan Allah menegakkan keadilan, membenarkan kita, Allah yang berkorban melalui anaknya bagi umat manusia. Karenanya keadilan ilahi yang sifatnya kristologis ini menghadirkan keadilan bagi umat Allah. Jadi umat Allah diadili oleh Allah dengan dibenarkan oleh Allah melalui anaknya. Dan karena dari situ harus mengalirlah keadilan dalam rupa hukum.
Nah, maka kemudian dari sinilah sebetulnya teologi relasi hukum ekonomi dalam konteks sosial budaya mesti kemudian kita gulirkan. Nah, saya mengerucut pada tadi yang di awal saya janjikan bahwa saya akan bicara relasi tuan dan budak atau majikan dan bawahan dalam surat Filemon. Saya menyebutnya sebagai parallel society, bahasa Jermannya parallel Gesellschaften, ya. Dalam surat Filemon ada ada figur Filemon yang adalah majikan Kristen, dia pemilik budak bernama Onesimus. Filemon ini juga murid Paulus dan nampaknya dia pengusaha, dia juga punya gereja rumah. Di rumahnya ada gereja. Pada waktu itu gereja-gereja adalah gereja-gereja rumah. Nah, Onesimus adalah seorang budak yang bekerja bagi Filemon. Dia mencuri dari rumah Filemon dan kabur, namun kemudian ditangkap dan masuk penjara. Nah, di dalam penjara dia berjumpa dengan Paulus menjadi Kristen. Dia kemudian juga jadi anak rohani dari Rasul Paulus. Seperti halnya Filemon. Jadi dua-duanya adalah anak rohani dari sang bapa rohani yaitu Rasul Paulus. Nah, dalam narasi ini Paulus yang adalah pemimpin rohani atau bapa rohani bagi Filemon dan bagi Onesimus juga, maka dia menjadi bapa rohani bagi dua anak rohani, di mana dua anak rohaninya secara sosial ekonomi adalah tuan dan budak. Nah, karenanya sekalipun relasi Filemon Onesimus adalah tuan dan budak, kedua-duanya adalah anak-anak rohani Paulus, di mana Paulus adalah bapa rohani mereka, dan karenanya mereka berdua adalah saudara dalam Kristus. Bahasa Yunaninya adelphoi en Christo. Maka di sini misalnya ada Pak Bintang Sahala, ada Pak Ramsis Joando Nadia, karena saya lihat di depan on cam ya. Jadi yang on cam yang saya sebut ya, mohon izin ya Pak Nadia, ini aparat saya berarti ini. Misalnya Pak Bintang Sahala saya lihat lagi nyabut-nyabutin jenggotnya ini. Misalnya Pak Bintang Sahala adalah bos dari Pak Ramsis Joando Nadeak. Maka sekalipun dalam perusahaan Bapak berelasi sebagai atasan bawahan, atau bahkan misalnya Pak Bintang adalah owner, maka relasinya owner dan pekerja begitu. Maka dalam dalil yang dikembangkan oleh Paulus dalam surat Filemon, sekalipun relasi di perusahaan adalah tuan dan majikan dan bawahan, tuan dan hamba begitu, tapi dalam Kristus adalah saudara, brothers in Christ atau adelphoi en Christo. Adelphoi en Christo. Dengan kata lain, ada relasi paralel di sini. Ada relasi paralel antara Filemon dengan Onesimus, yaitu relasi sosial atau relasi kerja, tuan dan budak, dan relasi hakikat baru dalam Kristus. Relasi dengan Kristus, relasi di dalam Kristus, yaitu apa? Saudara dalam Kristus. Paulus berkata begini kepada Filemon dalam suratnya, kalau dia ada berhutang samamu, tanggungkan ke aku. Tapi kan kamu juga berhutang nyawamu dengan aku, gitu. Paulus mau bilang begitu. Kalau dia adalah budakmu, tapi sekarang dia adalah saudaramu di dalam Kristus. Nah, itu penekanan yang tidak bisa sama sekali kita abaikan, justru jadi core, jadi inti relasi tuan majikan dengan bawahan di dalam Alkitab kita. Nah, karenanya kalau saya gambarkan secara ringkas, Filemon tuan Kristen, pemilik budak atas Onesimus, Onesimus budak masuk penjara, berjumpa Paulus jadi Kristen. Paulus pemimpin rohani atas keduanya. Paulus tegaskan, dulu Filemon tuan, Onesimus budak. Sekarang Filemon Onesimus adalah saudara dalam Kristus. Jadi kalau misalnya Pak Nadeak dengan Pak Bintang Sahala relasinya majikan dengan bawahan di perusahaan, tapi di dalam Kristus adalah saudara. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini sebagai penutup kita. Relasi tuan dan budak, parallel society. Jadi Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masyarakat umum relasi yang ada adalah ini. Ya, relasi masyarakat umum, tuan dan hamba, atasan, bawahan, pemilik dengan pekerja, dan seterusnya. Ya, relasi sosial ekonomi. Tetapi di dalam gereja, maka yang ada adalah relasinya saudara-saudara dalam Kristus. Nah, yang jadi persoalan adalah begini, Ibu Bapak yang terkasih. Yang jadi persoalan adalah di banyak gereja, kursi paling depan itu adalah tahta kemuliaan.
Bagi siapa? Bagi para pemimpin. Di gereja-gereja di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, kursi-kursi di depan milik siapa? Pejabat-pejabat daerah. Kalau di situ kapoldanya Kristen, maka di situ kalau pangdamnya Kristen, kalau kepala kejaksaan, kepala pengadilan negerinya Kristen, kalau misalnya ketua mahkamah atau hakimnya di situ Kristen, atau pejabat-pejabat lainnya Kristen, camatnya Kristen, bupati atau wali kotanya Kristen, maka itu jadi tempat buat mereka. Dan ini praksis masih ada sampai sekarang. Lalu bagaimana mereka yang jabatannya rendah? Yang jabatannya rendah di belakang, begitu. Nah, itu kan sebetulnya melanggar apa yang Paulus kritik dalam surat Filemon dari 2000 tahunan yang lalu, begitu. Maka ini harus jadi prinsip dasar. Relasi tuan dan hamba hanyalah relasi fungsional dan ekonomis. Relasi kemanusiaan dan esensial haruslah saudara di dalam Kristus. Pak, kalau dia bukan Kristen, tetap saja relasi saudara sesama ciptaan Allah. Karenanya tidak boleh merendahkan ciptaan Allah, karena ketika kita merendahkan ciptaan Allah, kita merendahkan Allah sang penciptanya, yang juga pencipta kita, yang adalah satu tadi. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, saya tidak menghadirkan lebih detail terkait pada hal-hal yang konkret dan praktis, tapi saya menghadirkan hal yang sifatnya prinsipil. Secara prinsipil seperti apa relasi tuan dan hamba, majikan dan bawahan dalam setiap gerak kerja, baik di BUMN, pemerintahan, ASN maupun perusahaan atau usaha dagang swasta kita. Maka Filemon menjadi semacam penutup bagi kita. Dalam perusahaan kita ada relasi fungsional dan ekonomis, tapi keluar dari perusahaan itu relasi yang ada adalah relasi kemanusiaan yang esensial, sesama saudara dalam Kristus kalau satu iman, atau sesama ciptaan Allah kepada semua manusia. Ini relasi yang harus kita bangun dalam berelasi, sehingga kedudukan kita menjadi setara, baik pemilik, pimpinan, manajer, bawahan, sampai OB sekalipun. Nah, saya mau close satu hal yang menarik. Ketika saya berkhotbah di satu gereja di mana jemaatnya adalah orang-orang militer, maka saya memperhatikan dengan cermat, satu pun pangkat mereka tidak disebutkan di situ. Tapi kalau dia penatua, maka disebut penatua Asigor Sitanggang. Kalau dia diaken, diaken Asigor Sitanggang. Tidak disebut pangkatnya, letko, letnan, jenderal, segala macam. Dan ini sebetulnya Kristiani sekali. Dan itu yang harus kita terapkan. Kedudukan kita sama di dalam tubuh Kristus. Kedudukan kita sama di dalam Kristus. Kedudukan kita sama sebagai ciptaan Allah. Maka struktur hierarkis yang ada haruslah hanya fungsional ekonomis. Dan prinsip-prinsip dari awal sampai akhir yang saya jelaskan, itulah yang harus kita berlakukan di dalam roda relasi majikan dan bawahan. Saya sudah selesai dengan materi saya serahkan kembali kepada moderator. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, terima kasih Pak Sigor untuk pemaparannya. Ya, memang akhirnya disimpulkan tadi bahwa relasi tuan dan hamba ya dalam struktural atau dalam dalam pekerjaan sifatnya fungsional dan juga ekonomis. Tapi ketika kita masuk dalam persekutuan, masuk dalam lingkungan gereja, relasi itu berdasarkan kesetaraan di dalam kasih Kristus. Betul ya Pak Sigor ya? Ya. Nah, itu yang menjadi prinsip ya. Nah, namun demikian ya, sebelum pertanyaan dari Bapak Ibu nanti, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa mulai mencatat pertanyaan, atau boleh raise hand kalau ada yang mau bertanya. Saya sebagai moderator mau bertanya dulu Pak Sigor ini. Bagaimanapun kan seringkali ada orang yang salah menafsirkan Efesus 6 ayat 5 ya. Di mana Efesus 6 ayat 5 itu berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus." Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih ayat ini berbicara soal ketulusan hati ya,
bahwa sebagai seorang pelayan ya itu ada pengabdian di situ. Nah, tapi seringkali ayat ini dipakai oleh ya entah itu tuan-tuan atau mungkin para oknum-oknum ya menjadi dasar eksploitasi, ya kan? Ya. Soalnya contoh praktisnya ya, dalam prakteknya jemaat tidak boleh kritik, semuanya harus tunduk tanpa bertanya, ya kan? Atau bahkan pelayan-pelayan di gereja, mereka harus mengerjakan segala sesuatu, ya dibilang upahmu besar di surga, ya kan? Kira-kira begitu. Tanpa ada jaminan, tanpa ada penyerahan hak. Nah, itu satu sisi. Tapi di sisi lain juga, tanpa maksud eksploitasi, ya, seringkali kita ini kebablasan. Bukan kita sih ya, maksudnya dalam beberapa sisi atau beberapa hal ada kebablasan dalam arti begini. Misalnya seseorang ya, entah dengan maksud apa, motivasi apa, tapi dalam prakteknya kadang-kadang sebagai pendeta sampai ada yang menawarkan untuk membawa tas, bahkan ke toilet sampai ditemani segala macam. Nah itu, dalam dua hal itu bagaimana sikap kita, Pak Sigong? Ya, baik. Relasi itu baik. Baik, terima kasih. Ini relasi dua arah sebetulnya karena Pak Niko tadi kan memulainya dengan Efesus 6 ayat 9 ya. 6 ayat 5 ya. Yang kalau bahasa Indonesianya eh hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Takut itu phoboi, gentar itu phobos, tromos. Gentar itu gemeteran, tromos. Dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ini tadi saya sudah singgung sedikit bahwa ini mau menunjukkan satu kesatuan karakter. Taat kepada Kristus harus terwujud juga dengan taat kepada pemilik dirinya sebagai manusia dalam konteks sosial ekonomi sebagai budak pada Tuhan gitu. Jadi ketaatan pada Kristus sang Tuhan mereka tidak boleh dipertentangkan. Jadi ini sebetulnya gini, ada potensi bahwa karena kita menyebut Kristus Tuhan kita pada waktu itu ya, karena menyebut Kristus sebagai Tuhan kita, saya nggak punya Tuhan yang lain gitu. Dan akhirnya berpotensi untuk memberontak, melawan segala macam pada Tuhan yang secara fisik menjadi Tuhan atas mereka gitu. Jadi Paulus tidak ingin itu dipertentangkan karena potensi mempertentangkannya ada, dan memang ada yang mempertentangkan itu pada zaman itu. Saya bukan hambamu lagi, saya hamba Kristus. Seakan-akan dalam penyimpangan pemahaman itu menjadi hamba Kristus berarti merdeka dari hamba-hamba yang ada, dari tuan-tuan yang ada, dan seakan-akan berarti kalau gitu dibeli dari nah itu enggak dalam konsep. Artinya Paulus tidak hendak menghancurkan perbudakan pada saat itu, karena perbudakan jadi sistem sosial yang umum, yang diterima, yang lumrah, yang wajar. Makanya memang ada yang mencurigai Paulus ini pro perbudakan, padahal tidak. Tapi dia tidak revolusioner, dia evolusioner. Evolusionernya di mana? Itu tadi yang di Filemon tadi. Nah, karenanya dalam konteks di situ jangan melawan. Kamu posisinya budak, taati seperti kepada Kristus yang adalah Tuanmu. Kurios, karena sama kurios, taati juga kuriosmu secara fisik, itu juga disebut tadi sebagai kurios gitu, kurioi tuanmu. Nah, karenanya memang kalau di bawah-bawah ini adalah ketulusan hati, ya. Dan karenanya dia tidak boleh disalahgunakan oleh kedua belah pihak, baik oleh para budak untuk memberontak terhadap majikannya. Ya kan saya punya Tuhan Kristus, kamu bukan Tuanku lagi, nggak boleh. Tapi di sisi yang lain memang kalau baca di ayat yang ke 7, 8, 9, para tuan juga diperingatkan untuk berlaku ramah. Ayat 9, kamu tuan-tuan perbuatlah juga terhadap mereka demikian juga. Demikiannya itu apa? Prinsip-prinsip yang di atas. Berbuat baik kepada orang yang lain, melayani, dan seterusnya. Itu ada di ayat 7 dan 8. Terus peringatan bahwa yang tadi juga saya sebutkan, Tuhanmu dan Tuhan para budak dan Tuhan para majikan itu sama, satu Tuhan. Nah, harus diingat baik-baik. Nah, ini peringatan secara umum sebetulnya dalam konsep bahwa Allah pencipta semua. Tapi dalam konteks kekristenan ini harus lebih tegas lagi. Kalau kita sesama orang percaya kepada Kristus, yang satu Tuhan, yang satu budak, bagaimana? Kayak Filemon dan Onesimus. Ya, Filemon nggak boleh berlaku keji. Ancaman tadi kan maksudnya nggak boleh berlaku keji. Tapi kemudian di sisi yang lain harus menganggap dia saudara. Dan ini sulit sekali. Bagaimana saya majikan, saya tuan, saya menganggap budak saya saudara saya gitu. Itu revolusioner pada zamannya sebetulnya. Karenanya
Kalau kita bawa pada konteks yang Pak Niko contohkan, saya punya cerita. Saya pernah khotbah di satu gereja di daerah Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat ya. Kemudian datanglah seseorang bilang pada saya, Pak, saya bawain tasnya. Saya nolak tas saya untuk saya bawain teman-teman. Saya bilang saya nggak mau, saya bisa bawa sendiri. Saya masih mampu bawanya, saya bilang begitu. Oke, dalam percakapan kemudian saya tanya, Pak, kerjaan Bapak apa? Jualan batu. Wah, saya kaget. Batu apa, Pak? Batu bata, batu koral? Bukan, batu perhiasan, berlian segala macam. Saya tanya lagi, Pak, berapa paling mahal batu yang Bapak punya? Terus dia bilang, ya adalah yang sampai 250 juta satu batu kecil. Nggak sampai sebesar jempol saya. Wah, saya terkejut sekali di situ teman-teman. Kenapa saya terkejut? Saya bersyukur saya nggak kasih tas saya dibawain. Bayangin kalau saya kasih tas saya dibawain. Bisnismen yang jual batu sampai harga 250 jutaan, bahkan ada yang lebih, dia bilang bawain tas saya. Bayangkan, kan tidak tepat sama sekali. Dan saya bersyukur bahwa betul-betul sebelum saya tahu kerjaan beliau, saya menolak untuk bawa karena saya harus bawa sendiri. Saya nggak ingin dilayani, justru saya harus menjadi pelayan. Nah, kira-kira seperti itu Ibu Bapak yang terkasih responsnya. Jadi tidak boleh digunakan, disalahgunakan, bahkan apalagi dalam relasi struktural hierarkis di gereja, baik lokal ataupun juga di atasnya klasikal atau wilayah atau sinodal bahkan lebih tinggi. Jadi kalau di atas harus dilayani oleh di bawah-bawahnya. Tidak boleh sama sekali. Justru di situ dia melanggar apa yang Paulus ajarkan di kitab Filemon. Orang jelas-jelas sesama hamba Tuhan, sesama pendeta, sesama anak Tuhan, kok malah dia jadi tuan, bawahannya jadi apa yang ini jadi malah seperti bawahan atau bahkan budak gitu. Kalau saya jadi ketua sinode, saya tidak perlu ada pendeta lain bawain tas saya gitu. Karena saya jadi naruh diri saya sebagai Tuhan kan yang dilayani. Kira-kira begitu Pak Niko, Tuhan berkati. Oke, baik. Ini sudah ada yang raise hand ya. Jadi Pak Erik Sebastian ya. Pak Erik Sebastian yang raise hand ingin bertanya, silakan. Baik Pak Niko, terima kasih. Pak Sigor izin bertanya, ini agak semantik karena Bapak dosen ya. Pak, di Alkitab itu kan ada kata hamba dan ada kata budak ya. Kalau bahasa aslinya ada satu kata yang menerjemahkan hamba atau budak itu yaitu doulos. Di 1 Korintus 12:13, Kolose 3:11, Wahyu 6 ayat 15. Nah, arti kata doulos itu sebenarnya apa sih Pak? Karena ada satu hamba Tuhan, saya nggak perlu sebut namanya, yang bilang bahwa kalau doulos itu hamba yang nggak punya hak lagi akan hidupnya. Jadi kalau tuannya kedinginan, dia siapkan segala sesuatunya. Kalau masih kedinginan, dia belah perutnya dan masukkan kaki tuannya. Nah, yang saya mau tanyakan, arti kata doulos itu sebenarnya apa ya Pak? Itu saja. Dedek bikin doa untuk mama, ditulis di kertas. Nanti mama tulis. Mau doain apa? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Ini sebetulnya yang disebut dengan arti sintaksis ya. Arti sintaksis. Baik, terima kasih. Kalau arti harfiahnya doulos adalah memang budak, slave bahasa Inggrisnya ya. Dia bisa sifatnya involuntarily. Involuntarily misalnya dia berhutang, dijual, dijadikan budak gitu ya. Atau juga bisa voluntarily. Kalau voluntarily ini banyak yang ke aspek religius. Dalam agama-agama kuno pada zaman itu, di sekitar itu kemudian ada kuil-kuil di mana orang-orang memberi diri jadi budak di kuil yang bisa diperlakukan apapun oleh imam-imam. Bedanya adalah kalau di Yahudi, Lewi tidak jadi budak ya. Lewi jadi penata layan di bait Allah, bukan budak. Sehingga kepala imam besar tidak bisa memperlakukannya sebebas-bebasnya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah apakah benar-benar bahwa budak tidak punya hak sama sekali sampai seperti itu? Sebetulnya tidak tepat juga Pak Erik. Jadi tadi saya menyebut buku dari mantan dosen saya, dia orang Inggris, David L. Baker, bidangnya adalah perjanjian lama, dan salah satu buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah kemiskinan, ekonomi dan kemiskinan dalam perjanjian lama,
dalam masyarakat sekitar. Jadi dia membandingkannya dengan empat budaya lain di masyarakat kuno pada waktu itu. Jadi dibandingkan antara Taurat Musa, PL, mewakili Israel kuno, Israelites, kemudian dibandingkan dengan beberapa masyarakat termasuk Babilonia. Nah, Babilonia itu punya yang disebut dengan Kitab Hammurabi atau Kodeks Hammurabi. Nah, Kodeks Hammurabi ini menariknya 4-5 abad lebih awal dari Taurat Musa, tapi punya isi 90% lebih sama dengan Taurat Musa. Sehingga ada yang berkata bahwa Taurat Musa itu sebetulnya adaptasi dari Kodeks Hammurabi. Tapi kemudian ada juga yang menyanggah bahwa sebetulnya aturan-aturan yang ada dalam kitab Musa kenapa serupa dengan kitab Kodeks Hammurabi, karena memang itu menjadi semacam sebuah hal yang normal, ya basic norms gitu, norma-norma dasar yang umum. Jadi common basic norms pada saat itu memang norma-norma umum yang berlaku pada masyarakat saat itu dimanapun, karena kan Mediterania kuno walaupun mereka ada beberapa kerajaan, tapi masyarakatnya secara umum ya kurang lebih mirip lah gitu ya, termasuk dalam hukum perbudakan. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, apakah seorang tuan punya hak sepenuhnya atas budak sebebas-bebasnya? Tidak. Tadi yang saya jabarkan pada ibu bapak sekalian ya, ada beberapa poin, ada batasan segala macam, ada hak. Bahkan orang Ibrani tidak boleh diperbudak, kalaupun diperbudak harus dibebaskan, ada tahun pembebasannya, dan itu jadi salah satu karakteristik. Tapi juga hak ekonomi dari budak, di mana majikan mesti menyiapkan segala yang dibutuhkan, basic needs. Tapi ya, dalam hierarki Abraham Maslow itu basic needs tadi adalah physiological needs dan security needs gitu, makan, minum, pakai, dan tempat berteduh. Nah, apakah misalnya seperti harfiah kalau kedinginan belek perutnya terus taruh kakinya? Enggak begitu. Itu mungkin sebuah metafora. Kalau sebuah metafora secara metaforis ya, tapi kalau secara harfiah demikian tidak. Sepanjang pembacaan saya, termasuk dari buku dosen saya, termasuk juga persiapan yang saya lakukan, tidak ada relasi seperti itu. Karenanya tadi ada poin di mana tidak boleh berlaku kejam terhadap budak. Kalau belah perut kan udah kejam. Perut dibelah pasti kan mati gitu. Jadi itu kalau menurut saya tidak boleh diterima secara harfiah, tapi secara metaforik. Jadi bukan denotatif tapi konotatif. Begitu ya Pak Erik ya. Sepanjang pembacaan saya selama ini, istilah baik doulos maupun ebed dalam bahasa Ibrani tadi ya, itu tidak ada pengertian sampai seperti itu, jadi sama sekali nggak punya hak sama sekali. Tidak demikian. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. Oke, baik. Nah, ini juga sudah ada Ibu Elita yang raise hand. Ya, saya akan, mungkin Ibu bisa open kamera, open cam, biar bisa di spotlight. Atau silakan Ibu, di unmute untuk pertanyaan. Ini betul Ibu ya, Elita ya. Silakan, Elita, yang raise hand, jadi bertanya. Oh, kelihatannya. Ya, Oke, silakan. ya. Oh, Bapak-bapak. Izin saya bertanya, Pak. Ya, Ini kan bicara dengan tentang materi hari ini ya, Pak. Pak Stanggang, saya Jeffrey Siahan. Apakah ini bisa? Maaf, ini tidak, kameranya tidak tidak bisa ini buka. Ya nggak apa-apa Pak. Udah nih. Apakah memungkinkan untuk dijadikan satu standar yang bisa digunakan di ya, silakan lanjut Pak Elita. Pak siapa tadi? Pak Syaham ya? Kelempar dia. ya, ya maaf, Oh ya, kalau silakan. dibuka pasti kelempar, Pak. Iya, nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Ah, jadi Oh iya ya. Saya sepertinya mengerti yang Bapak maksud. Apakah saya langsung jawab saja ya?
Silakan, Bang. Oke, pertanyaannya tadi kan kalau saya tidak salah mendengar, apakah prinsip ini masih bisa diterapkan dalam konteks modern? Nah, sebetulnya Pak, kalau saya boleh gali lebih jauh ya, surat Filemon ini kan kecil sekali ya, satu pasal tok dan ayatnya juga nggak banyak dan kayaknya sering diabaikan oleh pembacaan Kristiani di gereja-gereja, di persekutuan-persekutuan gitu ya, diabaikan karena kesannya cuma ngomongin bebasin budak segala macam. Tapi sebetulnya Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak mendalami Google saja nanti sejarah perbudakan Kristen ya. Karena kita ini bersalah sebetulnya paling tidak 17 abad. Kita ini bersalah paling tidak 17 abad atau 16 lah. Sebetulnya sampai 4 abad yang lalu kita masih bersalah. Sampai 3 abad lah. Amerika itu masih ngomongin slavery kan sampai 2-3 abad yang lalu gitu ya. Eropa kan juga belum benar-benar bersih dari slavery ya 3 abad yang lalu kurang lebih gitu ya. Nah, kalau misalnya lihat di Amerika, maka banyak orang yang pro perbudakan menganggap bahwa Paulus itu pro perbudakan. Mengapa? Karena menurut mereka kalau Paulus tidak pro perbudakan, harusnya Paulus sudah menghapuskan perbudakan dari awal. Tapi di surat Filemon, Paulus kan tidak berkata anggaplah, jadikanlah, bebaskanlah Onesimus dari perbudakan, tidak. Tapi dia budakmu, tapi dia sekarang saudaramu. Artinya dia mempertahankan status sosial Onesimus sebagai budaknya Filemon, sehingga bagi mereka yang pro Paulus pro perbudakan karena status Filemon tidak diubah di situ. Tapi bagi mereka yang kontra perbudakan, mereka berkata tidak, Paulus itu anti perbudakan karena disebut sebagai saudara Kristus tadi, begitu. Nah, sebetulnya Paulus tidak pro tapi juga tidak sekaligus kontra. Mengapa? Karena Paulus, Ibu Bapak, perhatikan baik-baik, adalah produk zamannya atau anak zamannya. Dia tidak mungkin keluar far beyond gitu, his people, far beyond his culture, far beyond his age. Gak mungkin. Dia gak mungkin keluar jauh dari zaman, dari budaya, dari masyarakatnya. Gak mungkin. Tapi tetap ada hal yang orisinal dari beliau yang Kristiani tadi gitu. Jadi dia tidak mungkin menolak perbudakan karena perbudakan lumrah pada zamannya. Tapi kemudian harus ada yang diperbaharui. Apa? Relasi tadi. Relasi tuan bawahan, tuan budak hanya di masyarakat. Tapi di dalam Kristus, di dalam gereja, relasinya setara, yaitu saudara dalam Kristus. Nah, di sini justru nilai revolusionernya. Nah, karenanya bisa nggak diterapkan? Justru harus. Mengapa? Karena idenya Filemon itu kan 2000 tahun yang lalu. Perbudakan masih kuat sekali. Dalam konteks perbudakan itu revolusioner, dalam konteks sekarang. Lalu bagaimana? Kita sebetulnya banyak tertinggal. Tadi ketika saya beri contoh di gereja-gereja yang mana daerah-daerahnya adalah kantong-kantong Kristen, maka relasi tuan dan bawahan, tuan budak, majikan bawahan, sampai gereja pun tetap berlaku gitu. Sampai gereja tetap berlaku. Kalau dia bos dengan bawahannya ke gereja, tetap nampak dia bos, tetap nampak bawahannya adalah bawahan dia gitu. Tetap semuanya kelihatan. Dan berikutnya bos-bos di perusahaan-perusahaan, di masyarakat, di gereja pengen jadi bos juga, ngatur-ngatur gereja segala macam. Nah, ini kan berarti kita gagal pada pokok yang 2000 tahun lalu sudah ditegaskan oleh Paulus dalam konteks perbudakan zaman Paulus dan para rasul. Sementara zaman kita tidak ada perbudakan, tapi relasi tuan dan hamba masih kental dalam masyarakat Kristiani kita. Nah, justru di situ ini harus kita perjuangkan. Adelphoi and Christo, brothers in Christ and sisters in Christ, harus kita perjuangkan di komunitas kita, di masyarakat kita. Kalau kantong Kristen ya di masyarakat Kristen itu. Sehingga jabatan, posisi, kedudukan itu hanya fungsional. Untuk apa? Mendatangkan yang tadi, kesejahteraan bagi masyarakat sekitar gitu. Itu ya Pak, seharusnya justru kita harus lakukan sangat-sangat aplikatif seharusnya dalam konteks kita. Justru banyak konteks kita justru tertinggal, terbelakang, justru kita mundur gitu. Harusnya kita maju ke depan, kita terapin dalam gereja. Jadi kalau di sini ada para pemimpin, jangan ingin dilayani. Kalau di sini ada para pejabat, jangan ingin dilayani. Kita semua di gereja dalam tubuh Kristus, kita satu dan sama dan setara. Gitu ya Pak. Tadi pakai akun Elita, tapi Pak Jeff Siahaan ini ada akun Pak Jeff Siahaan sendiri. Silakan Pak Jeff, kalau masih mau merespons, Bapak sudah resen kembali. Ya, setuju sekali Pak Pendeta. Jadi
Saya ini rindu sekali ya seperti ini. Ini kita dulu harapan ya, ada suatu partai katakanlah. Saya sebut aja ya partai PSI, Brother and Sis. Sebenarnya faktor kesetaraan nilai-nilai Kristiani yang dimunculkan. Nah, dan itu kita harus bicara relasi fungsional. Nah, dalam hal inilah yang harus dibangun di dalam tidak hanya di gereja, tapi di seluruh lintas sektoral, nilai-nilai ini yang harus dijadikan satu nilai dan prinsip. Ya. Makanya saya juga sedang membangun namanya Ikatan Politisi Kristiani, ya itu ada di Indonesia, di mana semua lintas partai tapi Kristen ya, kita harus benar-benar menularkan seperti ini nilai-nilai karena pada dasarnya banyak kekristenan sendiri masih diok di bawah perbudakan sebenarnya karena budaya merasa nggak sungkan, jadi tidak berani mengkritisi, ya kan, mengkritisi yang atasan. Buat saya selagi kalau dia elegan ya bermartabat caranya, saya kira tidak masalah. Kan bicara kita kesetara, kita bicaranya fungsi kita setara. Nah, bagaimana ini bisa ditularkan, disosialisasikan secara TSM ya. Ini menjadi nilai-nilai keunggulan di Kristiani yang bisa menjadi relevan di dalam kehidupan berorganisasi gitu. Itu Pak Pendeta. Jadi saya Baik, tertarik untuk bisa ini menjadi satu yang bisa dilakukan, yang bagaimana kita memulainya supaya ini, karena ini dasar teologisnya ini penting jadi prinsip yang tadi sampaikan, ini kan bicara bukan hal praktis tapi bicara prinsip nilai yang harus disamakan. Terima kasih Pak Pendeta Setanggap. baik, Bapak punya posisi yang sangat baik justru untuk berbagi prinsip-prinsip ini ya Pak. Ya kita dukung apa yang kita bisa dukung. Ibu Bapak di sini ada tadi 82 tadi maksimal. Ibu Bapak bisa mulai menyuarakan ini juga, mengembangkannya. Kita bisa juga membangun semacam fokus group discussion ke depan kalau mau silakan. Teologos bisa memfasilitasi lebih jauh. Kalau kita bisa misalnya membuat FGD di beberapa tempat untuk mengembangkannya, bahkan mungkin kita bisa mengembangkannya untuk menyuarakannya kepada misalnya DPRD yang ada, Pemda yang ada. Silakan digunakan, dikembangkan, kita juga bisa berkolaborasi. Jadi apa yang menjadi prinsip-prinsip ini kemudian bisa konkretisasi, diwujudkan, dijawantahkan begitu. Saya sungguh senang kalau ini bisa menginspirasi kita sekalian dan secara konkret dan praktis gitu. Karena kalau kita mau jujur, Pak Jeff sampaikan tadi, kedudukan kita cenderung di negeri ini nggak sama kan Pak, nggak sama. Dalam perspektif Kristen kita sisters and brothers in Christ, faktanya jangankan ngomong di luar, dalam konteks gereja saja kan cenderung malah kebalikannya yang nampak ya kan, baik dalam hierarki gereja maupun juga dalam umat gitu. Kalau dia posisinya tinggi di gereja kelihatan, posisi rendah kelihatan, kaya kelihatan, miskin kelihatan, semua gitu. Dan yang terhormat mendapatkan perlakuan terhormat, yang tidak ya mendapat perlakuan tidak. Dan ada beberapa yang mencoba melakukan semacam percobaan gitu, nyamar jadi orang miskin, pendetanya nyamar jadi gelandangan, itu diusir dari gereja padahal itu pendetanya sendiri, misalnya begitu. Yang kalau kita coba wujudkan, sangat mungkin di banyak gereja modelnya masih begitu. Nah, saya ngelihatnya jadi priayiisme gitu ya, mentalitas priayi dari zaman dulu yang dipelihara oleh Belanda gitu ya. Kemudian itu terus menjadi jiwa kita dan kita semua berlomba-lomba jadi priayi dalam konteks kita masing-masing, dalam komunitas kita masing-masing. Nah, priayiisme ini yang kita perjuangkan gitu. Saya orang Batak misalnya, dengan 3H kita, Pak Jeffrey juga orang Batak, Hamoraon, Hasangapon, Hagabeon. Kita kejar itu kan, dan di depannya itu Hamoraon, kita kejar kekayaan. Kemudian Hamoraon, Hasangapon, Sangap, Gabe, itu yang kita kejar supaya kita apa? Terpandang, terhormat dan seterusnya. Nah, itu salah satu dan ada banyak lagi. Nah, priayiisme ini yang harus kemudian kita dobrak gitu. Priayiisme ini bahwa kalau bukan yang seagama, kita sama-sama adalah ciptaan Allah. Di situ kita kan bisa ketemu sehingga kita sama, setara gitu. Ya, kira-kira begitu ya Pak. Terima kasih untuk respons Bapak. Semoga bisa kita terapkan lebih jauh. Nah, tadi ada dari Ibu Mona Lisa.
Nainggolan ini Ibu Mona sahabat, Lisa tadi. ya sahabat saya ini. Terima kasih Bu, kalau misalnya ketemu dengan bawahan yang atasannya kejam, semena-mena berlaku tidak adil terhadap karyawan, bagaimana taat atau melawan? Ibu bapak, saya pernah bicara ini di seminar yang lain, tapi mungkin nanti Teologos akan juga mengadakannya. Topiknya adalah eh, fight or flight, lawan atau kabur, pasivitas atau agresivitas. Ya, nanti saya akan bikinkan topik ini juga, tapi intinya pandangannya tidak harus biner. Pandangannya tidak harus biner, tidak harus hitam putih. Pandangannya tidak harus fight or flight, pasif atau agresif, tidak. Tuhan Yesus mengajarkan cara yang ketiga. Singkatnya adalah cara yang Tuhan sampaikan adalah bukan pasif tapi bukan agresif. Saya mau kasih clue-nya, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya, itu clue-nya. Itu bukan pasif. Orang Kristen salah menafsir ayat itu. Banyak orang Kristen menganggap itu berarti penderitaan double. Udah tampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Padahal itu adalah bentuk perlawanan nir kekerasan. Maka yang harus diperjuangkan oleh orang-orang percaya adalah perlawanan nir kekerasan. Nah, seperti apa? Nanti panitia akan mencoba apakah itu tepat untuk kita paparkan dalam Teologos sesi-sesi berikutnya. Saya kasih Terima clue kasih. juga deh, Bang. Kenapa? Keduanya kalau ada yang mengajak kau berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Itu sama tuh, tampar pipi kiri, kanan, pipi kiri itu. Ya, tapi tampar pipi kanan kasih pipi kiri sebetulnya beda. Karena dalam tampar pipi kanan kasih pipi kiri itu perlawanan sebetulnya. Karena orang yang menampar pipi kanan itu menamparnya dengan punggung tangan. Dengan punggung tangan, yang berarti apa? Dia menunjukkan dia lebih tinggi posisi sosialnya dibandingkan yang ditampar. Sebab kalau dia sama, posisinya ditamparnya pakai telapak tangan. Nah, kalau ditampar pakai telapak tangan berarti yang ditampar pipi kiri. Gitu, begini. Jadi itu beda. Nah, ketika seorang budak ditampar oleh majikannya dengan telapak dengan punggung tangannya majikan, itu yang kena pipi kanan. Nah, ketika dikasih pipi kiri, berarti kan majikan harus menampar dengan telapak tangan. Yang berarti si budak menyatakan, aku tidak lebih rendah dari kamu, aku sama dengan kamu. Nah, otomatis majikan tidak akan menampar dengan telapak tangannya. In short, kira-kira begitu. Jadi itu sebetulnya perlawanan nir kekerasan. Gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi jawaban saya dengan Ibu Mona Lisa, kita mesti berpikir secara kreatif bagaimana melakukan perlawanan tapi nir kekerasan, non violence gitu. Itu ya Ibu Bapak yang terkasih, jawaban saya, respon saya untuk Ibu Bapak sekalian. Ya, Pak Sigor, itu kan makanya saya ungkit itu karena konteksnya yang berjalan 1 mil itu kan ada satu peraturan tak tertulis bahwa prajurit Roma dia berhak menyuruh siapa saja selama itu di daerah jajahan, ya baik itu orang Israel atau yang lain, untuk membawakan perlengkapannya, tapi batasnya itu sejauh 1 mil kan. Dan itu kan sebenarnya hal yang paling dibenci sekali oleh bangsa Israel sebagai jajahan. Yang pertama, mereka sangat benci dijajah, lalu yang kedua, mereka benci pekerjaan mengangkat barang penjajah dan orang kafir kan. Kita bisa bayangkan itu sebagai atasan-atasan yang tidak baik kan. Nah, tapi Yesus mengajarkan malah berjalan 2 mil dengan mereka kan. Berarti itu sebenarnya suatu bentuk perlawanan kekerasan dengan kebaikan atau dengan tanpa kekerasan. Ya betul Ya, kan? kalau dipahami dalam konsep itu ya, tapi biasanya berjalan 2 mil ketika orang ngajak jalan 1 mil itu maksudnya to give extra mile gitu ya, biasanya dipahami. Jadi berbuat baik lebih daripada yang diharapkan orang-orang lain begitu. Itu lebih ke sana. Kalau diminta baju kasih juga jubah gitu. Jadi to give extra mile atau to walk extra mile atau to give something more than you are asked. Jadi memberi sesuatu yang lebih dari yang diminta begitu. Nah, dalam konteks yang kamu jelaskan bisa, dan karenanya intinya bukan berarti dua ya, melawan atau kabur, fight or flight, atau pasif atau agresif, bukan, tapi ada jalan ketiga. Nah, orang Kristen karenanya tidak boleh memberikan respons hanya fight or flight ya, atau tadi
pasif atau agresif, tapi orang Kristen harus proaktif menemukan dalam konteksnya perlawanan nir kekerasan seperti apa yang harus dia lakukan. Karenanya tidak selalu sama perlawanan nir kekerasannya. The third way, kita harus cari dengan cara yang tidak mudah, dengan cara yang sulit. Selalu cari cara ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi tidak boleh biner bahwa harus dilakukan entah pasif atau agresif, lawan, fight, atau flight, kabur. Tapi carilah selalu jalan ketiga yang berupa nir kekerasan. Kira-kira konklusinya begitu. Nanti kalau rekan-rekan oke, kita bisa buat elaborasi pada kajian dari teks tersebut yang Tuhan sampaikan, dan kita elaborasi berdasarkan budaya masyarakat pada waktu itu, dan kita kontekstualisasi pada budaya kita zaman sekarang. Terima kasih Pak Niko dan teman-teman. Oke, baik. Bapak Ibu, nanti materi tentu akan di-share di grup, tapi setelah direvisi atau diperbaiki ya oleh narasumber. Ya, jadi nanti sabar ya Bapak Ibu ya, pasti kita akan selalu share di grup maupun di email. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Jeffrey kembali nih di kolom chat. Mungkin mau ditanggapi sedikit, Pak Sigor? Yang mana ini? Jadi pertanyaan personal kayaknya nih. Oh, dengan senang hati Pak, Bapak ada di grup ya. Kalau belum ada nanti Pak Yosafat masukkan Bapak di grup. Nanti kita bisa diskusi di grup. Tapi kalau mau japri saya pribadi, nomor saya ada di grup. Dengan senang hati Pak, kita bisa melakukan hal itu. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, Teologos ini biasanya kita adakan dahulu di 2024, 2 minggu sekali dengan topik-topik pilihan. Tapi mengingat ada tanggung jawab dan juga ada beberapa hal, sementara kami adakan sebulan sekali, betul ya Pak Sigor ya? Ya, sebulan sekali. Sebulan sekali. Nah, salah satu jalur komunikasi dan juga informasi ya tentunya melalui, yang utama melalui grup webinar. Nah, di grup webinar itu hanya admin yang bisa memberikan informasi karena itu adalah jalur informasi. Ya, nah kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan lanjut atau misalnya ada ingin di-sharing gitu, bisa japri ke Pak Sigor. Nomor Pak Sigor ada di dalam grup. Kalau misalnya juga Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai Teologos, bisa juga bertanya dengan saya, karena nomor saya juga ada di grup, atau dengan nomor Pak Yosafat. Ya, karena kami bertiga adalah admin di grup, jadi Bapak Ibu dengan gampang atau mudah mencari nomor kami. Nah, kemudian jadi Bapak Ibu nantikan saja topik selanjutnya. Kami akan informasikan dan terus doakan pelayanan kami melalui Teologos, karena Teologos mempunyai misi berbagi firman Tuhan pada semua orang yang rindu untuk diperlengkapi.